미안해. 미리 말했어야 했는데. 그게 무슨 소리야? 왜 그래? 혜진아, 여자친구 집에 혼자 있는데. Dokter jenius bernama Cha Junwo adalah dokter yang sangat bahagia, suka tersenyum, rajin menabung, dan senang menolong. Tapi ia nggak pernah menyangka kalau hari naas itu akan terjadi kepadanya. Tunangannya dibunuh seseorang dan dia sendiri ditabrak di hari yang sama. Membuat senyumnya menghilang sejak hari itu. Dan sekarang ia menjadi dokter bedah plastik. Niatnya move on dari masa lalu tragis itu. Tapi rentetan kasus malah membawanya kepada misteri tragis masa lalunya. Lalu siapa yang membunuh tunangannya? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. KSH, klinik bedah plastik terkenal di Korea yang dipimpin oleh Tuan Kim, di mana salah satu dokter andalannya adalah Junwo, sang dokter jenius yang mampu mengubah struktur wajah, bahkan mengobati luka di wajah seperti seharusnya. Tapi kita beralih dulu ke Lee Min Young, gadis cantik yang ternyata seorang polisi kriminal, di mana ia lagi nyamar sebagai wanita penghibur untuk menangkap penipu. Secara kebetulan target yang dicari lagi menggoda si Junwo, mengira kecantikannya mempan, padahal mah hanya sekali lihat Junwo sudah tahu kalau wajahnya tuh hasil operasi. 수술한 병원 가봐요. 통증 심할 것 같은데. Min Young yang melihat itu meminta anggotanya bernama Tansik untuk bersiap, tapi sahabat sekaligus rekan kerja Junwo, dokter bedah plastik bernama Udin, malah menggoda Min Young. Jadinya si target sadar kalau Min Young mengincarnya, segera kabur, tapi pastinya Min Young gak membiarkannya lolos. Hanya saja dari tatapannya kepada Junwo, Min Young nampak mengenalnya. Besoknya, bapak bernama Nam membawa anaknya bernama Hyojo untuk dioperasi plastik akibat wajah bagian kirinya gak sengaja kena air panas. Tapi 신재성 이도화상을 입을 정도의 뜨거운 물이 얼굴에 닿았다면 손이 먼저 반응했을 텐데요. ya, Junwo tahu kalau terkena air panas harusnya tangan juga terluka. Artinya si Nam menyembunyikan sesuatu dari luka anaknya itu, dan Junwo gak mau memperbaikinya kecuali dengan alasan yang jelas. Dan benar aja, Hyojo yang nampak kesal kepada ayahnya langsung pergi, membuat ayahnya ngamuk gak jelas, menuduh Junwo meremehkannya yang dekil dan nampak miskin. Ia bahkan hampir menampar perawat yang dipanggil Markona ini. Beruntung Udin menahannya, menjelaskan kalau sahabatnya Junwo gak mungkin menolak karena alasan itu. Jadinya si Nam malu sendiri segera pergi. Junwo sendiri gak peduli dengan apa yang terjadi. Toh ia ingin segera melakukan operasi kepada pasiennya. Tapi tak berapa lama seorang ibu datang bersama polisi ingin menghentikan anaknya yang lagi dioperasi. Tapi Junwo yang tahu itu lagi-lagi gak ambil pusing, langsung memulai operasinya. Padahal ibu pasien ngamuk-ngamuk di luar, membuat Markona pusing menahannya. Nah, setelah operasi barulah Junwo keluar, di mana si ibu langsung marah, menunjukkan diagnosa gangguan kecemasan putrinya. Bertanya apakah Junwo tahu alasan putrinya ingin mengubah wajahnya. Namun 그걸 제가 알아야 됩니까? ya, dari jawabannya Junwo sepertinya tahu alasan sebenarnya, yakin kalau apa yang dilakukannya benar. Alhasil masalah itu viral dan klinik mereka sepi akibat dihujat publik. Namun tiba-tiba gadis bernama Dahe datang ingin konsultasi. Ya, di episode pertama ini ada 3 kasus yang terjadi, di mana Dahe yang kurang bersyukur ini ingin mengubah wajahnya tapi nggak ingin menjelaskan alasannya. Kan Junwo langsung menolak, memintanya untuk berpikir sekali lagi. Padahal dari wajahnya tuh Dahe nampak ketakutan, di mana ia yang ke parkiran malah bertemu orang yang membuatnya takut dan menjadi alasan ia ingin mengubah wajahnya, yang tak lain dan tak bukan adalah si mantan. Nah, entah apa yang terjadi, Kim yang panik menghentikan Junwo karena Dahe sudah selonjoran di sana, penuh luka di wajah. 응급 환자 놔두고 어디 가? 응급의학 강사가. Ya, sebagai mantan dokter spesialis di UGD dulu, Kim tahu kalau Junwo dapat menangani korban, sehingga Junwo pun segera melakukan pertolongan pertama, di mana dari lukanya Junwo bisa tahu
bahwa korban dipukul pakai botol sehingga tulang wajahnya patah, lalu ditusuk pakai pecahan botol itu. Makanya otot mata korban terjepit. Dan dengan begitu Junwo bisa tahu metode operasi apa yang harus dilakukannya. Di lain sisi, Min Yung yang menangani kasus itu memeriksa CCTV di sekitar TKP, lalu menjelaskan kepada korban bahwa nggak ada bukti kalau korban diserang. Jelas dong, itu membuat Dahe terkejut, padahal jelas-jelas wajahnya terluka akibat dipukul si mantan. Tapi 최창민 씨 역시 진단서를 제출한 상태입니다. ya, si mantan rupanya sudah lebih dulu melakukan visum dan menuduh Dahe menyerangnya terlebih dahulu, membuat tangannya terluka kena pecahan kaca. Jadi ia yang emosi langsung membalas tanpa sadar. Masalahnya CCTV nggak merekam kejadiannya karena terhalang truk, sehingga si mantan nggak bisa digugat. Meskipun begitu, Min Yung meminta penjelasan Junwo karena ia tahu betul kalau Junwo adalah dokter jenius yang mampu memberikan bukti kejadian hanya dari luka korban. Tapi seperti biasa, Junwo nggak peduli. Toh tugasnya hanya sebagai dokter yang mengobati pasien. Namun tiba-tiba Sinam yang mabok muncul marah-marah akibat anaknya kabur dari rumah, menuduh Junwo yang gak mau mengoperasi sebagai penyebabnya, membuat Min Yung bingung. Untungnya Udin dan Satpam segera menarik yang bersangkutan keluar. Singkatnya, Tansik tak berdaya menghadapi pengacara si mantan karena memang ia gak punya bukti untuk mengeluarkan surat penahanan, membuatnya kesal setengah mampus melihat senyuman si bangke itu. Yah, si mantan adalah anak orang kaya baru yang hobinya menganggap remeh orang lain, bahkan hampir menimpuk pengacaranya yang banyak omong itu. Untung Min Yung menahannya, sempat melihat petunjuk di ponsel si mantan, bertanya mengapa bangke ini bisa ada di TKP. Si mantan si alasan kalau langganan nge-gym di gedung itu, tapi 근데 그날이 정기 휴무일인 건 몰랐나 봐요? membuat pengacara panik segera menarik si mantan pergi. Yah, Min Yung sempat melihat aplikasi GPS di ponsel si mantan, langsung menyuruh Tansik untuk mencari tahu apakah si mantan pernah membeli alat pelacak. Singkatnya, Dahe yang sembuh pamit pulang, tapi apa yang ditakutkannya terjadi. Si bangke yang memasang alat pelacak di mobilnya langsung menculiknya. Beruntung Min Yung yang sampai segera mengejarnya, tapi karena mobilnya kehalang, ia segera meminta bantuan Junwo yang kebetulan ingin keluar. Yah, meskipun tampakannya malas membantu, tapi Junwo tetap mengejar. Terbukti ia menancap mobilnya dengan sangat kencang hingga akhirnya berhasil menghentikan pelaku. Si mantan sih biasa aja, merasa dirinya nggak melakukan kejahatan, padahal sebenarnya Dahe sejak tadi merekam pembicaraan mereka. Yah, saat pamit tadi, Junwo yang sudah tahu apa yang ditakutkan Dahe tiba-tiba berkata, 다른 변화는 결국 본인 스스로 하는 거예요. sehingga saat diculik, Dahe dengan sengaja memancing si mantan untuk mengakui penyerangan itu, dan rekaman di ponselnya dapat dijadikan bukti. Tentu saja itu membuat si mantan marah, tapi Min Yung langsung menghentikannya. Sedangkan Junwo segera menolong korban yang sempat diserang tadi, dan dengan begitu si bangke pun ditangkap, lengkap dengan bukti alat pelacak yang ditemukan di mobil korban. Setelahnya Junwo langsung pergi begitu aja, seolah-olah gak peduli. Yah, yang ada di pikirannya hanyalah tunangannya bernama Hyejin, di mana hari itu mereka dengan bahagianya mempersiapkan gaun pengantin. Namun tiba-tiba kecelakaan terjadi di luar, sehingga Junwo segera menolong dengan menekan perut korban yang sempat tertusuk sambil melarikannya ke rumah sakit. Dan karena usahanya itulah korban pun terselamatkan, di mana juniornya dipanggil Samsul menyuruhnya bergegas karena sejak tadi tuh Hyejin nelpon. Junwo pun minta maaf kepada Hyejin karena baru ngangkat teleponnya, tapi 미안해. 미리 말했어야 했는데. 그게 무슨 소리야? 왜 그래? 혜진아. jelas dong ia panik ingin segera ke rumah Hyejin, tapi saat nyebrang ia malah ketabrak. Mirisnya Hyejin meninggal di hari yang sama, dan kejadian 7 tahun lalu itulah yang membuat senyumannya menghilang hingga sekarang.
Singkatnya, pertolongan Junwo yang membantu menangkap pelaku dan mengobati korban viral di mana-mana, membuat Junwo dan kliniknya kembali dipuji publik. Apalagi ibu kemarin tuh minta maaf karena sudah salah paham kepada Junwo. Ya, meskipun depresi, anak ibu ini memaksa operasi untuk mengubah wajahnya agar tidak mirip dengan saudara kembarnya yang meninggal. Karena dengan begitu, ibunya nggak akan menangis lagi ketika melihatnya. 우리 이제 그만 지선이 보내주자. 엄마. Hal itu tentu membuat Kim senang seketika punya ide untuk membuat kliniknya semakin terkenal. Namun di balik ketenaran itu, pastinya ada manusia yang gak senang. Siapa lagi kalau bukan Sinam yang masih kesal dengan penolakan Junwo kemarin. Sampai-sampai nih ia yang mabuk menulis semua kemarahannya di kertas. Namun entah apa yang terjadi, malam itu ia ditemukan tewas terjatuh dari apartemennya, membuat Min Yuk yang menanganinya sangat terkejut, apalagi melihat tulisan kemarahan di kertas itu. Menduga kalau Nam bunuh diri karena Junwo. Nah, Min Yong pun memeriksa TKP, tapi nggak menemukan petunjuk, bahkan sidik jari dan jejak apapun, tanda kalau Sinam beneran bunuh diri. Tapi melihat tanda di kalender, ia jadi bingung karena beberapa hari ke depan Sinam berencana membawa putrinya operasi di tempat lain. Artinya sangat janggal bagi seseorang merencanakan sesuatu di masa depan tapi pada akhirnya bunuh diri. Tapi anehnya putrinya yang sejak tadi di kamar malah menyuruh Min Yong segera pergi, seolah-olah gak peduli dengan kasus tersebut. Di saat yang sama, orang-orang di klinik terkejut melihat berita itu. Apalagi catatan kemarahan Sinam bocor ke media, membuat klinik mereka lagi-lagi dihujat publik, utamanya si Junwo yang menjadi sasaran media. Untungnya sahabat Junwo bernama Wati datang menjemputnya. Ya, Wati adalah seorang pengacara yang tahu betul kalau Junwo yang selalu berkata semaunya itu dapat mengacaukan suasana. Tapi Junwo mah gak peduli, toh ia ada jadwal operasi. Tapi saat konsultasi, pasien yang kurang bersyukur dengan wajahnya ini malah ketakutan setelah melihat berita itu, langsung membatalkan operasinya. Kim yang mendengar itu tentu gak tinggal diam, segera menjalankan rencana untuk memperbaiki nama baik kliniknya. Nah, di kantor polisi, Min Yong yang melihat Hyojo baru saja memberi keterangan segera mengejar, yakin kalau Sinam ingin Hyojo operasi plastik, tapi 그래야 죄책감이 덜어질 테니까. ya, Hyojo akhirnya jujur kalau sejak ibunya minggat dari rumah, ayahnya yang depresi, mabuk-mabukan, hingga tidak sengaja melukai wajahnya. Ayahnya yang menyesal ingin menghapus rasa bersalahnya dengan mengobati wajah Hyojo. Makanya Hyojo sangat marah mengapa ayahnya bunuh diri sebelum membayar kesalahannya. Jadi Hyojo ingin penyelidikan itu segera ditutup, biar wajahnya yang ia sembunyikan tidak terungkap ke publik, utamanya kepada teman-temannya. Membuat Min Yong terdiam karena itu mengingatkannya tentang kasus masa lalunya, di mana kakaknya ditangkap sebagai pembunuh, padahal Min Yong baru saja jadi polisi. Takut kesalahan kakaknya itu mempengaruhi karirnya, sehingga ia menyembunyikan identitas tersebut rapat-rapat. Di saat yang sama, si Kim langsung menarik Jungwo ke sebuah ruangan di mana media sudah menunggu. Ya, demi memperbaiki klinik dan nama baik Junwo, Kim memutuskan untuk bekerja sama dengan kepolisian untuk memberikan pengobatan gratis, khususnya kepada korban kejahatan yang wajahnya terluka. Dan karena sudah di depan media, Jungwo yang sebenarnya nggak peduli terpaksa setuju asalkan Kim berjanji kalau ia hanya akan menangani 3 kasus saja. Toh ia nggak lama lagi akan dikirim ke Pulau Bintan biar dapat melupakan masa lalunya. Sementara Tansik dan Min Yong bergegas ke sebuah warnet karena ada kasus pemerkosaan di mana pelaku menjadi korban akibat wanita yang hampir diperkosa itu melukai wajahnya. Anehnya, pelaku bernama Minso menunjukkan wajah tak bersalah, memohon agar Tansik membawanya ke dokter bedah plastik. Sedangkan Min Yong menemui korban bernama Sobin yang terlihat syok
di mana pacarnya bernama Dogun menceritakan kronologinya. Jadi tadi ia bermain game bersama pacarnya di warnet dan tak berapa lama pacarnya pamit ke WC, di mana ia sempat melihat wajah Minso sebagai penjaga warnet memperhatikan pacarnya dengan wajah mesum. Alhasil karena curiga ia pun menyusul, terkejut melihat pacarnya sudah melukai wajah Minso akibat pacarnya itu hampir di unboxing. Karena itu Dogun segera menenangkan sang pacar sambil menelpon ambulans. Lega karena pacarnya sudah dibekali dengan pisau kecil itu sehingga dapat membela diri. Di saat yang sama, seperti biasa, Udin selalu menggoda pasiennya. Tapi melihat berita Junwo yang setuju kerjasama dengan polisi, ia terkejut dong, karena setaunya Junwo gak peduli hal gituan. Tapi mau gimana, Junwo juga dijebak oleh si Kim, di mana sekarang ia harus menangani Minso, pelaku sekaligus korban yang minta wajahnya diketok magic. 제발 제 얼굴 좀 고쳐주세요. 저 진짜 아무것도 안 했다고요. 진정하시고 진료부터 받읍시다. Min-young sendiri bingung karena Sobin gak mau menjalani pemeriksaan medis, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Intinya Sobin hanya menceritakan bagaimana Minso memaksanya dengan kasar, sehingga ia yang gak ada pilihan langsung mengayunkan pisau dari bawah ke atas hingga melukai wajah Minso. Tapi saat Min-young membahas barang bukti, 저 딱히 직접적인 스킨십도 없었는데. menariknya ketika Dogun menjemput pacarnya, Min-young melihat bercak darah di sepatu Dogun yang terlihat panik. Alasan kalau darah itu terpercik ketika ia masuk menenangkan pacarnya di WC. Tapi Min-young tetap harus menyitanya sebagai barang bukti. Tansik sendiri menemui pemilik warnet yang bingung dengan kejadian itu, karena setaunya menggoda wanita saja Minso gak pernah, apalagi ingin memperkios, menunjukkan lukisan Minso yang semuanya gambar wanita. Sementara Minso yang selesai dijahit nampak syok berat, langsung curhat kepada Jungwo. Alhasil Min-young yang sejak tadi menunggu untuk meminta keterangan Minso sangat terkejut mendengar penjelasan Jungwo. Yah, Minso langsung setuju naik meja operasi, bukan karena wajahnya, tapi akibat implan di dadanya bergeser. Karena rupanya tuh Minso adalah pria yang ingin jadi wanita yang sudah menjalani operasi dada 3 minggu lalu. Makanya tadi ia memohon agar Tansik membawanya ke dokter bedah plastik. Hal itu tentu membuat Min-young semakin bingung, karena gak masuk akal rasanya jika seorang ingin memperkeos wanita. Apalagi implan di bagian dada yang bergeser, pertanda kalau ada benturan di bagian tersebut. Padahal kan Sobin tadi menjelaskan kalau gak ada kontak fisik selain melukai wajah Minso. Singkatnya, ketua tim bernama Choi marah mengapa Minso sebagai pelaku malah enakan tiduran di klinik itu, menyuruh Tansik segera menangkapnya. Tapi Min-young yang kepikiran sebuah petunjuk langsung pergi begitu saja. Sementara Jungwo berjanji tak akan membocorkan identitas Minso ke publik, karena ia tahu Minso gak membela diri akibat gak mau identitasnya sebagai transgender bocor. Alhasil ketika Tansik datang menjemput, Minso tanpa pembelaan terpaksa ikut. Tapi ya, Junwo berubah pikiran. Sementara Min-young mengambil hasil pemeriksaan noda darah di sepatu Dogun itu. Nah, karena keterangan Jungwo tadi, Tansik pun ke kosan Sobin untuk mencari si Dogun. Sobin sih alasan kalau pacarnya keluar kota sambil berusaha memberi kode kepada pacarnya yang baru datang. Tapi Tansik yang sadar itu jelas nggak membiarkannya. Sialnya si Dogun dapat berkelit macam belut kesiangan. Tapi tenang aja guys, Min-young dengan santainya mengejar, membiarkan Dogun lari hingga capek sendiri. 박동원 씨, 김민수 씨에 대한 특수상해 및 공무집행 방해혐의로 긴급 체포합니다. Hanya saja Min-young bingung mengapa Tansik ada di sana, sehingga Tansik menjelaskan keterangan Jungwo tadi. 얼굴 구웠다는 그 여자 키가 얼마나 돼요? 네? Ya, kedalaman luka di pipi bagian atas Minso lebih dalam dari bagian bawah. Dan itu gak mungkin dilakukan oleh Sobin yang lebih pendek dari Minso. Artinya orang yang melukai Minso adalah orang yang lebih tinggi, yang tak lain adalah si Dogun. Membuat Min-young terkejut
mengapa dirinya melewatkan hal sepenting itu. Nah, saat menginterogasi, Min Yung menunjukkan hasil noda darah di sepatu Dogun yang cipratannya tuh mengarah ke bawah. Artinya alasan si Dogun kalau noda darah itu karena percikan dari lantai yang mengarah ke atas adalah salah. Tapi noda darah itu tercipta ketika Dogun melukai Minso, 날아간 패턴의 피가 membuat Dogun gak dapat berkelit lagi. Jadi saat itu si Dogun gak sengaja menjatuhkan minuman sehingga Minso segera membersihkannya, membuat Dogun terganggu hingga akhirnya kalah dalam gamenya. Alhasil ketika pacarnya ke WC dan Dogun melihat Minso ke WC juga, ia yang emosi langsung menyusulnya, mendorongnya tepat di dada ke WC wanita dan melukainya, membuat pacarnya yang berada di dalam sangat terkejut. Tapi karena itu si bangke ini seketika punya ide. Alhasil terjadilah seperti sekarang, si bangke tertangkap dan kasusnya pun selesai. Malamnya Minso memberi hadiah lukisan kepada Junwo sebagai bentuk terima kasihnya karena Junwo membantu menyelesaikan kasus tanpa membocorkan identitasnya, membuat Junwo terdiam. Padahal awalnya tuh ia nggak peduli hal gituan sejak tunangannya meninggal. Tapi entah mengapa sekarang ia sangat senang sama seperti dulu ketika ia suka menolong. Beralih ke mereka yang tiba-tiba dapat telepon dari Hyojo. Ya, tetangga Hyojo dipanggil Dora memberanikan diri memberi keterangan kalau malam itu ia sebenarnya melihat sosok pria yang keluar dari rumah Hyojo, tapi dengan sepatu yang dilapisi lakban. 검은색 운동화였는데 바닥에 뭘 덧댄 것도 같았고. Artinya ada kemungkinan ayah Hyojo dibunuh seseorang, membuat Hyojo merasa bersalah mengapa sebelumnya ia ingin kasusnya cepat ditutup, sehingga Min Yung menenangkannya. Toh ia nggak pernah ingin menutup kasus itu sebelum semuanya jelas. Tapi karena itu Min Yung mulai curiga mengapa kasus tersebut seolah-olah dihubungkan dengan si Jungwo. Apa jangan-jangan itu ada hubungannya dengan kasus masa lalu Jungwo. Dan benar aja guys, seseorang nampak mengikuti Junwo, di mana ketika Junwo keluar dari Indomaret, ya, sebelumnya Min Yung yang curiga akan hal itu ingin menemui Jungwo, tapi di parkiran ia malah melihat Jungwo diikuti seseorang, sehingga ia pun membuntuti. Makanya sekarang ia dapat melindungi Jungwo dari orang yang ingin menabrak itu, menyuruh Tangsik untuk mencari tahu siapa orang tersebut. Nah, beralih ke kasus baru di mana para model berjalan ke sana kemari macam cacing kesurupan untuk mempersiapkan kontes kecantikan, dan salah satu yang diunggulkan adalah model bernama Heon. Tapi karena itu beberapa model tak suka dengannya, apalagi ada rumor kalau Heon yang dulunya jadi model di agensi JH dipecat sepihak akibat terlibat sebuah skandal. Meskipun begitu Heon gak peduli, toh ia yakin akan memenangkan kontes tersebut. Nah, sambil nelpon pacarnya, ia pun kembali ke tempat pemotretan tadi. Namun orang aneh bernama Shin tiba-tiba mencegatnya. Lalu, ya, wajahnya disiram air keras guys, membuat tragedi itu seketika viral. Tapi saat diinterogasi, pelaku malah nampak seperti orang gila yang gak tahu menau mengapa dirinya ada di sana dan menyiram korban, bahkan ngaku gak mengenal korban. Di lain sisi, Hyojo tiba-tiba menemui Jungwo, bertanya siapa yang membunuh ayahnya. 한테 원한 있는 사람일 거라던데요. 어제 형사님이 그랬어요. Ya, Hyojo sempat mendengar pembicaraan Min Yung semalam, membocorkan terkait tetangganya yang melihat pria aneh di hari kematian ayahnya itu, yang ciri-cirinya hampir sama dengan orang yang hampir menabrak Jungwo semalam. Ya, dari rekaman dashboard mobil terparkir, Min Yung dapat melihat sosok aneh itu berkeliaran di apartemen setelah Sinam tewas terjatuh. Sayangnya orang itu pakai masker dan topi. Namun tak berapa lama Jungwo muncul bertanya apakah benar kematian Sinam ada hubungannya dengan orang yang ingin balas dendam kepadanya. Min Yung sih menjelaskan
bahwa itu hanya sekadar dugaan dan ia belum memastikannya. Berjanji akan mengabari Junwo jika menemukan petunjuk baru. Nah, saat ingin pulang, Junwo yang melihat penjahat diseret di sana membuatnya teringat dengan tersangka yang membunuh tunangannya dulu. Di mana malam itu, tersangka bernama Lee Jin-suk kepergok berada di kosan Hyejin yang sudah tewas dan Jin-suk dalam pengaruh narkoboy. Saat itu, Junwo yang baru bangun setelah kecelakaannya jelas marah, apalagi Jin-suk gak ngaku sebagai pelakunya. Alhasil, identitas Jin-suk yang awalnya dirahasiakan jadi bocor ke media. Beralih ke klinik, di mana ibu Junwo, profesor doktor psikolog bernama Yon, tiba-tiba muncul mempertanyakan mengapa si Kim mengajak Junwo kerjasama dengan kepolisian. Padahal ia dengan sengaja mengalihkan Junwo menjadi dokter bedah plastik biar dapat move on dari kasus 7 tahun lalu itu. Membuat Kim gelagapan menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengembalikan Junwo sebagai anak muda yang suka menolong. Lagian, si Yon juga pernah menjadi sukarelawan bersamanya membantu orang-orang di penjara. Ya, nampaknya mereka mengenal Sinam, di mana Yon yang kembali ke kantornya membuka berkas itu. Dan memang benar, dirinya, si Kim, bahkan si Udin menjadi sukarelawan medis bernama Good Hands yang mengobati para narapidana, termasuk Sinam. Menariknya, Jin-suk, pelaku yang membunuh Hyejin, juga ada di sana, yang artinya Jin-suk juga mengenal Sinam. Beralih ke Hyejeon yang tak berhenti nangis meratapi nasibnya. Untung gak kena matanya macam si Agus. Tapi ia tetap tak terima karena gak mengenal pelaku, membuat Min Young bingung apa motif dari kasus tersebut. Singkatnya, setelah operasi tahap pertama, Junwo menenangkannya, berjanji akan memperbaiki luka itu sebelum hari kontes tiba. Dan pastinya si Kim sangat setuju, tapi Junwo mengingatkan kalau ini operasi terakhirnya dalam kerjasama kasus tersebut. Nah, setelah menelusuri identitas si pelaku, mereka pun tahu kalau pelaku adalah asisten rumah tangga yang suaminya selengki dengan model cantik. Dan sekarang si pelaku mencari suaminya yang hilang entah kemana. Ngaku kalau ia menganggap korbannya sebagai pelakor yang mengambil suaminya. Masalahnya, entah gimana ceritanya, keterangan pelaku itu bocor kepada media. Jadilah Hyejeon dituduh sebagai pelakor, dan pastinya itu membuatnya depresi. Memastikan kepada Min Young kalau ia tuh gak pernah mengambil suami orang. Gak berapa lama, Tansik menemukan suami pelaku, sehingga mereka pun menemuinya. Tapi sang suami malah tertawa. Andaikan selingkuhannya secantik itu, ia pasti akan jadi pria yang setia. Menjelaskan kalau istrinya tuh tahu aja selingkuhannya, toh ia melakukannya secara terang-terangan biar diceraikan. Tapi istrinya yang agak depresi itu selalu menolak. Ya, istrinya yang sekarang di penjara nampak seperti orang gila, membuat polisi bingung motif apa lagi di balik kasus tersebut. Di saat yang sama, pacar Hyejeon datang, membuat Hyejeon semakin depresi, apalagi pacarnya malah percaya dengan berita perselingkuhan itu. Jadinya mereka pun bertengkar hebat, sampai-sampai info Hyejeon terlepas, dan itu membuat mereka putus. Junwo pun segera masuk, bukan menenangkan, tapi malah memastikan kalau operasinya akan tetap dilanjut. Kan si Min Young yang ada di sana jadi bingung dengan jalan pikiran Junwo. Udin sendiri sangat terkejut karena rupanya Wati disewa sebagai pengacara si pelaku, tapi yang dikhawatirkan si Wati malah Junwo. Tanda kalau Wati sebenarnya suka kepada Junwo. Singkatnya, berkat bantuan hukum dari Wati serta status pelaku yang terbukti depresi, dia pun dibebaskan. Tapi bukan Min Young namanya jika membiarkan kasus itu selesai begitu saja, menunjukkan foto korban yang sangat parah tersebut. Ya, Min Young memang sengaja memberi foto orang lain, dan ekspresi pelaku tadi sangatlah janggal. Harusnya tuh
pelaku yang tahu wajah korbannya langsung menolak foto itu. Tapi mengapa dia malah tak yakin? Artinya si pelaku gak mengenal jelas wajah korbannya, di mana dia terlihat bergegas ke suatu tempat dan pastinya Tansik mengikutinya sesuai rencana. Malamnya pelaku malah muncul di klinik, membuat Jungwoo bingung. Tapi Min Young yang sejak tadi di sana langsung menariknya. Yah, Min Young membiarkan pelaku masuk ke kamar Hyejeon karena ia yakin kalau pelaku itu hanya ingin mengambil foto Hyejeon, menjelaskan kepada Jungwoo bahwa satu-satunya motif pelaku adalah disuruh orang lain. Makanya ia membiarkannya untuk tahu siapa otaknya. Dan memang benar guys, si pelaku nampak ke sebuah rumah mewah. Sedangkan Hyejeon yang terbangun menangis melihat fotonya bersama sahabatnya, seorang model juga tapi sudah meninggal bunuh diri karena sebuah insiden. Dan itu membuat Hyejeon semakin depresi karena merasa sangat bersalah atas kematian sahabatnya itu. Alhasil ketika Junwoo ke kamar, Hyejeon malah menghilang, membuatnya panik. Ya, Hyejeon sudah ada di atap gedung, ingin mengakhiri hidupnya. Yah, untung si Junwoo gerak cepat, berkata kalau dengan mati pun masalah gak akan pernah selesai. Dan itu justru akan membuat nama Hyeon memburuk, membuat Hyeon seketika terdiam. Di saat yang sama, si pelaku menemui otak dari semua itu, yang gak lain adalah Seo Yona, istri dari pemilik agensi JH, agensi yang menaungi Hyeon sebagai model dulu, di mana si pelaku menunjukkan wajah Hyeon yang terluka sehingga Yona memberinya sejumlah uang sesuai janjinya. Tansik sendiri mengajak supir taksi kerjasama dengan memasang kamera tersembunyi di dalam mobil. Jadinya si pelaku yang pulang terekam sedang memperhatikan uang tersebut dengan wajah senyum sumringah. Yah, pelaku aslinya sudah ditemukan, tinggal mencari motif asli mengapa Yona ingin mencelakai Hyeon. Namun tiba-tiba Min Young mendapat kabar kalau Junwoo lagi mabok. Yah, Hyeon yang ingin bunuh diri tadi mengingatkan Junwoo atas kenangannya bersama Hyejeon, sehingga ibu warung menghubungi nomor yang ada di ponsel Junwoo, dan itu adalah Min Young. Sesampainya di parkiran, Udin dan Wati ternyata sudah menunggu, sehingga Min Young menyerahkan kepada mereka, di mana Wati menjelaskan sedikit kasus masa lalu itu yang membuat Junwoo berakhir seperti sekarang. Jadi Wati berharap agar Min Young gak melibatkan Junwoo lagi dalam setiap kasus, membuat Min Young merasa bersalah. Besoknya seorang bapak terlihat di klinik menjenguk Hyeon, di mana Min Young yang kebetulan di sana bertanya, sehingga si bapak ngaku sebagai ayah dari sahabat Hyeon. Alhasil tahulah Min Young tentang kasus masa lalu tersebut, di mana Hyeon menceritakan detailnya. Beralih ke Shin yang rupanya butuh duit untuk mengoperasi wajahnya biar dicintai suaminya lagi. Tapi Tansik langsung mencegatnya, menunjukkan rekaman di taksi semalam kalau Shin mendapat uang itu dari Yona, otak dari semua kejahatan tersebut. Alhasil karena takut ditangkap, Shin pun membocorkannya, termasuk memberi rekaman pembicaraannya ketika Yona menyuruhnya. Dan dengan begitu Yona pun ditahan, termasuk motifnya yang berawal dari kasus tahun lalu. Yah, dialah CEO JH Agency. Dan Hyeon yang melihat semua fakta terungkap sangat lega, teringat saat dulu di mana ia yang masuk ke ruang CEO untuk membicarakan kontraknya, malah memergoki CEO kampretnya, melecehkan sahabatnya. Ia sih pura-pura nggak tahu, padahal diam-diam ngerekam, dan dari rekaman itulah ia melaporkan CEO. Membuat beritanya viral, CEO ditangkap sedangkan Hyeon dipecat dari agensi. Dan karena itulah si Yona dendam kepada Hyeon. Hanya saja berita yang viral itu membuat sahabatnya malu hingga memutuskan bunuh diri. Makanya Hyeon merasa sangat bersalah. Andaikan ia tidak melaporkannya, mungkin sahabatnya masih hidup. Alhasil untuk membalaskan dendam sahabatnya, ia pun diam-diam mengambil gunting, ingin membunuh CEO itu. Tapi Junwoo malah memergokinya. Ya, Junwoo sok-sok gak peduli. Padahal dalam hatinya, ia sangat ingin menyembuhkan Hyeon
bukan hanya luka fisik, tapi juga luka mentalnya, biar nggak kejadian lagi seperti tunangannya dulu. Dan untuk luka di pipi itu, Jungwoo sudah merencanakan sistem transplantasi kulit, membuat Heon terdiam, nggak jadi melancarkan aksinya. Apalagi ia tiba-tiba mendapat telepon dari panitia kontes kecantikan kalau ia masih berhak ikut dalam kontes tersebut. Karena itu, Jungwoo pun menjalankan transplantasi kulitnya dengan mengambil kulit di bagian lain Heon untuk ditransplantasi ke pipi Heon yang rusak. Singkatnya, kontes kecantikan itu pun dimulai, dan meskipun lukanya masih berbekas, Heon kini tampil dengan penuh percaya diri. 포기하려고 했는데 누가 그러더라고요. Ya, berkat kata-kata Juwon, ia belajar bahwa menyerah hanya akan membiarkan musuhnya menentukan jalan hidupnya. Jadi mulai sekarang, ia gak akan pernah menyerah dan akan menunjukkan dirinya apa adanya. Gak peduli apa kata congor orang, yang penting ia ingin melakukan yang terbaik. Dan dengan begitu, meskipun tak juara, Heon dinobatkan sebagai model favorit se-Asia Timur, membuat mereka yang sejak tadi nonton sangat senang. Begitupun dengan polisi. Intinya dari kisah tersebut membuat mereka semakin bersemangat dalam pekerjaan masing-masing. Utamanya si Jungwoo yang sukanya memberi saran padahal dia sendiri tuh belum bisa move on dari kasus masa lalunya. Singkatnya, sosok misterius itu pun lagi-lagi muncul dan Jungwoo yang menyadarinya segera mengejar. Secara kebetulan Min Young yang lewat sana melihat kejadian itu, sehingga ia yang membaca arah kabur orang tersebut segera mengambil jalur lain. Sedangkan Jungwoo malah kehilangan jejak lalu. 오랜만이다. 못 본 새 더 이뻐졌네. Ya, ternyata orang itu adalah Lee Jin-suk yang tak lain kakak Lee Min Young, atau dengan kata lain kakak Min Young inilah tersangka yang membunuh Hye-jin dan baru bebas setelah bertahun-tahun di penjara. Nah, kita kembali ke 7 tahun lalu. Min Young yang baru diangkat sebagai polisi sangat bersemangat menjalankan tugasnya. Namun malam itu, Hye-jin ditemukan tewas di kosan dan Jin-suk yang tinggal di kosan sebelah ditangkap sebagai pelaku. Akibat dia ditemukan di kosan Hye-jin. Jadinya Min Young yang gak mau karirnya hancur menyembunyikan identitasnya sekaligus menyalahkan kakaknya yang selalu berbuat ulah. Jin-suk sih mati-matian tak mengakui pembunuhan itu, tapi sidik jari, bahkan Jin-suk yang positif narkoboy saat itu, menjadi bukti yang sangat kuat. Apalagi sebelumnya tuh, Jin-suk juga pernah dipenjara akibat kasus perampokan. 나한테, 우리 엄마한테 왜 그랬냐고. Masalah terbesarnya adalah identitas Jin-suk bocor ke media akibat Jungwoo yang ngamuk menarik maskernya, sehingga tekanan muncul dari berbagai pihak, membuat Jin-suk benar-benar gak mampu membela diri. Dan sekarang setelah bebas dari penjara, Jin-suk mengikuti Jungwoo karena suatu alasan. Intinya ia masih tetap gak mengakui pembunuhan tersebut, membuat Min Young semakin emosi, ingin merebut pisau kakaknya, namun Jin-suk jelas gak memberikannya. Jungwoo yang baru datang segera menolong Min Young sambil bertanya apakah Min Young melihat wajah orang itu. Namun Min Young yang merahasiakan identitasnya pura-pura nggak tahu, sehingga Jungwoo langsung menariknya untuk mengobati lukanya, membuat Min Young merasa bersalah. Namun tiba-tiba Wati datang sehingga Min Young pamit pergi, membuat Wati bingung dengan apa yang terjadi. Begitupun si Udin yang juga sudah janjian dengan Wati. Jungwoo sih nggak mau membocorkannya, namun Satpam tiba-tiba muncul menjelaskan kalau pria tadi membawa pisau. Jadinya mereka pun memeriksa CCTV, tapi sayangnya guys, wajah pria itu nggak kelihatan. Min Young sendiri sangat gelisah karena kakaknya bebas sehari sebelum Sinam meninggal. Artinya ada kemungkinan kakaknya yang membunuh Sinam. Sedangkan Jungwoo teringat satu-satunya orang yang punya masalah dengannya, sehingga ia segera memeriksa hari kebebasan Jin-suk. Nah, karena Min Young lupa ponselnya di mobil Jungwoo, ia pun segera ke apartemen Jungwoo, di mana secara kebetulan ia satu lift bersama kurir botak yang nampak kasar.
Min Yung sih nggak peduli, segera mengambil ponselnya. Tapi jelas dong mereka segera ke sumber suara di mana kurir botak tadi segera pergi dari sana. Yah, yang teriak tadi adalah wanita bernama Choso, menuduh si kurir botak menyerang sepupunya bernama Minje yang sudah terkapar di sana. Sehingga Jungwoo segera memanggil ambulans sambil memberikan pertolongan pertama. Sedangkan Min Yung langsung melompat macam tokek menangkap si botak. Nah, Choso pun menjelaskan kronologinya kalau saat membayar kurir tadi, ia nggak sengaja menjatuhkan uangnya, membuat si botak yang merasa diremehkan akhirnya marah. Tapi sepupunya segera membela, jadinya si botak pun mendorongnya hingga korban tertancap di cermin. Sedangkan si botak memberikan keterangan berbeda kalau korban tuh udah terkapar saat ia masuk. Makanya ia segera kabur saat wanita itu teriak, takut dirinya dituduh sebagai pelaku. Tapi jelas saja Min Yung gak percaya, apalagi si botak adalah mantan napi yang pernah melakukan kekerasan yang sama. Tapi 내가 전과자는 게 무슨 증거라도 돼요? 전과자 말이라면 덮어놓고 안 듣고 무시하면서. yah, tentu si botak gak terima mengapa keterangannya gak dipercaya hanya karena dirinya mantan napi. Dan kalau begitu ceritanya, untuk apa mantan napi sepertinya dibebaskan dan bertobat. Namun Min Yung tetap gak peduli, langsung menjebloskannya ke penjara. Hanya saja kata-kata si botak tadi membuatnya teringat dengan kakaknya yang mengucapkan hal yang sama. Di lain sisi, meskipun kontraknya menolong korban sudah berakhir, Jungwoo tetap menyelamatkan korban. Bingung karena dari semua pecahan kaca, hanya pecahan di bagian dagu yang tertancap lebih dalam. Gak hanya itu, ia juga melihat luka lebam di lengan Minje, seolah-olah Minje selalu disiksa. Tapi itu bukan urusannya, di mana Choso datang dengan sangat lega karena sepupunya baik-baik saja. Besoknya Wati menunjukkan CCTV parkiran kepada Jungwoo, membuatnya bingung mengapa orang itu merekam Jungwoo secara diam-diam. Sehingga Jungwoo pun membocorkan kalau orang itu adalah Jin-suk, tersangka yang membunuh Hyejin 7 tahun lalu, membuat Wati sangat terkejut. Jin-suk sendiri nampak di kosannya memperhatikan detail rekaman, entah apa tujuannya membuntuti Jungwoo. Di saat yang sama, Min Yung menunjukkan foto Jin-suk kepada Hyojo, dan rupanya guys, Hyojo pernah melihatnya ketika ayahnya dimakamkan, membuat Min Yung semakin bingung apa tujuan kakaknya sebenarnya. Karena kalau dipikir-pikir nih, jika Jin-suk yang membunuh Sinam, mana mungkin sih dia berani datang di pemakaman. Nah, mengetahui Jungwoo menolong korban lagi, Kim jelas sangat senang. Sedangkan Udin disibukkan dengan pria gabut yang ingin mengoperasi perutnya biar six pack. Min Yung sendiri meminta keterangan korban yang menceritakan kronologi yang sama seperti Choso. Tapi memar di lengan korban membuat Min Yung bertanya-tanya. Namun anehnya korban pura-pura kesakitan, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Nah, saat ingin pulang, Jungwoo langsung menariknya untuk mengobati luka Min Yung sambil membocorkan kalau ia sudah tahu identitas orang yang mengejarnya. Jelas dong Min Yung panik, merasa bersalah karena pura-pura merahasiakan siapa Jin-suk sebenarnya. Jungwoo sih gak sadar itu, menunjukkan pecahan kaca yang menancap dalam di dagu korban, berbeda dengan pecahan kaca yang lain. Namun tiba-tiba korban datang bertanya jadwal operasinya, tapi melihat pecahan kaca itu, ia nampak panik. Hal itu tentu membuat Min Yung merasa janggal, segera ke TKP, akhirnya menemukan petunjuk baru, sehingga ia menyuruh Tansik memeriksa kembali hubungan Choso dengan korban. Beralih ke pria gabut yang senang melihat perutnya sudah sispek, tapi melihat Choso dan korban, ia sangat terkejut, tanda kalau ia tuh mengenal mereka. Choso sendiri bertanya kepada Jungwoo terkait catatan medis sepupunya yang akan diserahkan ke polisi, membuat Jungwoo mulai curiga dengan kejanggalan kasus tersebut. Nah, Min Yung yang menemukan sandal aneh di TKP membawanya ke forensik untuk dicocokkan dengan pecahan kaca itu. Setelahnya, ia kembali ke kantor di mana Tansik menjelaskan kalau ada yang aneh dengan CCTV depan apartemen Choso, karena korban tuh tak pernah keluar sekalipun
selama 15 hari. Seketika Min Yong tersadar sesuatu, segera meminta jaksa untuk menangguhkan surat penahanan si botak sementara. Jung Woo sendiri yang tersadar keanehan saat korban masuk ke ruangannya, akhirnya menemukan alat penyadap di mejanya, tepat di posisi korban berdiri tadi. Alhasil ia pun mencari korban, tapi rupanya sudah pulang dan yang ada di sana hanyalah si pria gabut. Beralih ke Tansik yang berhasil menghubungi ayah korban di kampung yang bingung mengapa polisi menelponnya. Karena setaunya anaknya berada di asrama untuk persiapan ujian masuk kampus. Menariknya lagi saat ditanya tentang Choso, ayah korban sama sekali tak mengenalnya. Bahkan ngaku gak punya kerabat di Seoul. Di saat yang sama pria gabut menjelaskan kepada Jung Woo kalau ia satu SMA dengan korban dan Choso adalah guru magang di sekolahnya dulu. Membuat Jung Woo ngerti apa yang terjadi. Tapi karena gak bisa menghubungi Min Yong, ia pun bergegas ke kantor polisi. Namun Tansik tiba-tiba nelpon karena juga tak bisa menghubungi Min Yong. Alhasil setelah berbagi petunjuk satu sama lain, mereka pun bergegas ke apartemen Choso. Masalahnya Min Yong yang sudah tahu duluan sudah ada di sana, di mana Choso mempersilahkannya masuk. Tapi Min Yong yang malas basa-basi langsung menuduh Choso sebagai pelakunya. Seketika si Choso nangis, ngaku kalau dirinya pacaran dengan Min Jae, tapi karena selalu dimanfaatkan, Choso pun ingin putus. Sehingga Min Jae mengancam akan membocorkan video mereka berdua jika Choso ingin tetap putus. Jadinya Choso pun memohon di mana ia nggak sengaja mendorong hingga Min Jae menabrak cermin tersebut. Choso pun minta maaf karena telah berbohong atas kejadian tersebut. Alasan melakukan itu karena ia sebentar lagi diangkat jadi PNS dan ia nggak mau hal itu membuatnya gagal. Min Yong sih nggak peduli, namanya kejahatan tetap harus diproses. Namun ya Min Jae yang takut ditangkap terpaksa melakukan itu. Tapi anehnya Choso malah memberikannya pisau biar rahasia mereka tetap terjaga. Namun tiba-tiba Jung Woo mengetuk pintu membuat Min Jae semakin ketakutan. Lalu 우리가 함께 하려면 해야 되는 거야 이거. ya Min Yong pura-pura pingsan hanya untuk merekam bukti tadi bersamaan dengan Jung Woo yang berhasil masuk. Tapi Choso malah playing victim, menuduh Min Jae sebagai otak dari semuanya, membuat Min Jae terperangah dan karena takut ia pun kabur. Tapi tenang aja guys, polisi sudah menunggu di luar mengamankan penyadap yang terhubung di ruangan Jung Woo. Min Yong sendiri menyelesaikan urusannya dengan betina satu ini dengan menunjukkan barang bukti, membuat Choso gak dapat berkelit lagi. Jadi sebenarnya guys, betina inilah yang menyekap si Min Jae. Dan karena cinta, Min Jae menuruti semua permintaannya. Tapi malam itu, Min Jae yang gak tahan pengen kabur. Sehingga Choso ngancam akan membocorkan video mereka. Membuat Min Jae memohon, tapi Choso gak berhenti memukul lengannya yang menahan laptop berisi video itu. Hingga akhirnya mendorongnya ke cermin tersebut. Bukannya menyesal, Choso yang rada psikopat ini malah mendorong kaca di dagu Min Jae pakai kaki. Makanya Min Yong menemukan kecocokan di sandal tersebut dengan pecahan kaca di dagu Min Jae. Sayangnya si kurir botak datang sehingga terjadilah seperti sebelumnya. Choso memanipulasi kejadian tersebut. Dan sekarang Min Yong berterima kasih atas bantuan Jung Woo, ingin segera pergi. Namun 왜 날 피해요? 진짠가 보네. membuat Min Yong terkejut, tapi ia pura-pura tersenyum. Nah, setelah semuanya beres, si botak pun dibebaskan, di mana Min Yong segera minta maaf, tapi si botak nggak peduli lagi, bahkan tak ingin melaporkan kesalahan Min Yong. Hanya saja, ia ingin polisi seperti Min Yong introspeksi diri, kalau meskipun ia mantan napi, tapi harusnya polisi tetap mendengarkan pembelaannya, bukan langsung menghakiminya, membuat Min Yong terdiam, karena kata-kata itu lagi-lagi sama persis dengan apa yang dikatakan kakaknya. Alhasil ia pun curhat kepada ibunya, satu-satunya manusia yang percaya kepada kakaknya, sehingga sang ibu menunjukkan tabungan putranya selama ini. 시키어 잠시 엇나갔지만 내 새끼 어디까지 할 놈이고 어디까지 안 할 놈이라는 건 알지. Ya, meskipun Jin Suk pernah ditangkap atas berbagai kasus, sang ibu percaya
kalau Jin-suk sangat ingin menjadi manusia yang lebih baik. Karena itu, untuk membuktikan kata-kata ibunya, ia pun menyelidiki kemana kakaknya setelah bebas dari penjara. Namun itu membuatnya semakin curiga karena di malam kejadian kakaknya naik taksi ke rumah Sinam. Artinya orang yang tertangkap kamera malam itu memang kakaknya. Sementara Jungwoo terkejut melihat mobilnya dicoret orang lain, yakin kalau pelakunya pasti si Jin-suk. Gak berapa lama ia mendapat kabar dari Wati bahwa Jin-suk bebas sehari sebelum Sinam tewas, membuat kecurigaan Jungwoo semakin menjadi-jadi. Hanya saja ia bingung apa tujuan Jin-suk mengganggunya sekarang. Apakah Jin-suk ingin balas dendam atas penangkapan 7 tahun yang lalu? Besoknya Hyojo yang menemukan barang aneh di rumahnya memberikan kepada Min-young karena setaunya ayahnya hanya punya satu gantungan kunci seperti itu. Yah, di gantungan itu tertulis relawan Good Hands, yang artinya kasus ini berhubungan dengan komunitas relawan medis yang membantu ayahnya di penjara dulu. Dan pastinya itu berhubungan juga dengan Jin-suk yang berada di penjara yang sama. Sehingga Min-young pun segera membawa benda itu ke forensik. Di saat yang sama, Jungwoo berhasil menemukan tempat tinggal Jin-suk sehingga ia segera ke sana. Bingung mengapa Min-young juga ada di tempat itu. Jungwoo pun menunjukkan mobilnya yang dicoret sebagai ulah dari Jin-suk, yakin kalau Jin-suk juga terlibat dengan kematian Sinam. Membuat Min-young terdiam, gak tahu mau ngejelasin apa karena ia gak mau membocorkan identitasnya sebagai adik Jin-suk. Namun tiba-tiba Udin nelpon dengan sangat panik meminta Jungwoo segera ke klinik. Jadinya Jungwoo yang mengira ada kesalahan operasi bergegas kembali. Padahal mah si Udin hanya ingin pamer hasil operasinya yang sempurna itu. Membuat Jungwoo kesal aja. Sementara Min-young gak menemukan sidik jari apapun di gantungan kunci itu karena memang Hyojo sempat membersihkannya. Malamnya Udin dan Kim pun memaksa Jungwoo makan bersama sang ibu. Namun Jungwoo yang hubungannya kurang baik dengan ibunya malah pamit duluan. 애초에 없는 사람이었겠지만 저한텐 지금까지 한순간도. Yah, ibunya inilah yang mengarahkan Jungwoo menjadi dokter bedah plastik, bahkan ingin mengirimnya ke Pulau Bintan biar Jungwoo melupakan masa lalunya. Tapi itu justru membuat Jungwoo marah karena baginya Yejin adalah masa lalu yang gak boleh ia lupakan. Dan itulah yang menyebabkan hubungan mereka memburuk, membuat yang lain gak bisa apa-apa, utamanya si Udin yang sudah dianggap anak oleh si Yeon. Nah, ketika Yeon kembali ke kantor bersama Udin, Min-young ternyata sudah menunggu untuk menanyakan gantungan kunci tersebut, di mana Yeon menjelaskan kalau gantungan itu adalah souvenir layanan medis tahun lalu di penjara. Sehingga Min-young pun bertanya apakah Jin-suk juga menerima souvenir tersebut. 혜진이 차 원장 어머니십니다. Jelas dong, Yeon terkejut, membuat Min-young lebih terkejut lagi. Baru tahu kalau si Yeon adalah ibu Jungwoo, segera pamit pergi. Tapi Udin segera mengejarnya, menyampaikan kalau Jin-suk juga ikut program Good Hands di penjara dulu dan pasti punya souvenir yang sama. Setelahnya, Min-young pun menunjukkan foto Jin-suk kepada Dora, tapi Dora gak bisa memastikan apakah pria itu yang dilihatnya di malam kejadian. Beralih ke Jungwoo yang depresi dengan semua kenangan itu, teringat saat dulu ia yang sadar dari kecelakaan langsung bertanya tentang Hyejin. Tapi Wati dan sang ibu yang menjaga hanya bisa bersedih. Gak berapa lama Udin datang menyampaikan apa yang dilakukan Min-young tadi, sekaligus menunjukkan foto ketika Good Hands menjadi relawan medis di penjara, membuat Jungwoo semakin curiga kepada Jin-suk yang menjadi dalang kematian Sinam. Sementara Hyojo ke rumah Dora untuk makan bersama karena sejak kematian ayahnya, ia merasa sangat dekat dengan si Dora yang banyak membantu penyelidikan. Hanya saja Dora minta maaf karena gak lama lagi ia akan pindah dari sana, membuat mereka sedih. Namun mereka gak sadar dengan sosok misterius di luar sana. Di saat yang sama, Jungwoo yang penasaran memaksa masuk ke kosan Jin-suk. Tapi Min-young yang sudah menaruh pelacak di pintu itu mengira yang datang adalah kakaknya, sehingga ia bergegas ke sana. Masalahnya, Jin-suk memasang semua artikel kasus 7 tahun lalu itu di kosannya, termasuk hubungan saudaranya dengan Min-young,
membuat Jungwoo akhirnya ngerti mengapa selama ini Min Young selalu menghindar darinya. Alhasil, Min Young yang datang hanya bisa minta maaf kepada Jungwoo. 이진석 지금 어디 있는지 너가 먼저 찾아내야 할 거야. Sementara Dora yang terbangun seketika ketakutan mendengar pintunya dibuka seseorang, padahal hanya dia yang tahu kode pintunya. Ia pun segera sembunyi di WC sambil diam-diam mengirim pesan bantuan kepada Min Young. 옆집 아저씨 죽던 날 그 남자 지금 우리 집에 있어. 아저씨. Ya, Hyojo tertidur di sofanya, di mana orang itu langsung menghunuskan pisaunya. Beruntung Hyojo dapat menahannya. Sedangkan Dora yang meskipun takut berusaha menolong Hyojo dengan memotret pelaku. Jadinya pelaku pun hanya bisa menusuk paha Hyojo lalu mengejar si Dora. Nah, untung mereka sampai tepat waktu segera menyelamatkan Dora dan Hyojo meskipun pelakunya kabur entah kemana. Dora pun menceritakan kronologi kejadian tadi sambil menunjukkan foto pelaku yang pakai masker itu. Sedangkan Jungwoo melarikan Hyojo ke rumah sakit. Sialnya ada truk terguling sehingga mereka harus memutar ke jalan yang lebih jauh. Dan karena stok darahnya habis, Jungwoo pun terpaksa mendonorkan darahnya langsung. Kebetulan golongan darah mereka sama. Dengan begitu Hyojo pun dapat diselamatkan. Hanya saja kasus itu mengingatkannya lagi dengan kasus masa lalu. Apalagi yang bertugas di sana adalah si Samsul. Gak berapa lama Min Young mengabari kalau forensik akan segera ke sana karena saat kejadian tadi Hyojo sempat mencengkram tangan pelaku. Jadi DNA pelaku pasti tertinggal di kuku Hyojo. Namun hal itu tentu membuat Min Young gelisah, takut jika beneran Jin-suk pelakunya. Di saat yang sama Jin-suk makan Indomie di Indomaret sehingga kasirnya langsung mengabari polisi karena Jin-suk kini ditetapkan sebagai buron. Sementara Samsul memuji kehebatan Jungwoo yang berhasil menolong pasien seperti dulu. Masalahnya, meskipun Hyojo tertolong, ada beberapa syaraf yang putus dan satu-satunya dokter yang mampu mengoperasinya hanyalah si Jungwoo. Jadinya, Jungwoo pun setuju menanganinya. Beralih ke Min Young yang memeriksa TKP, tersadar dengan selotip di lampu depan pintu Dora. Ngerti kalau pelakunya pasti memasang kamera di sana sehingga bisa tahu kode pintu Dora. Artinya sejak awal pelaku mengincar Dora, tapi Hyojo yang kebetulan nginap di sana jadi korban. Gak berapa lama Tansik mengabari kalau keberadaan Jin-suk ditemukan sehingga mereka pun bergegas. Sayangnya Jin-suk sudah pergi sejak tadi. Namun Tansik yang mulai sadar keanehan Min Young menanyakannya. Jadinya Min Young pun jujur akan identitasnya sebagai adik dari Jin-suk, membuat Tansik sangat terkejut. Nah, setelah Hyojo dioperasi di kliniknya, Udin pun bertanya-tanya tentang kejadian itu. Tapi Min Young tiba-tiba datang sehingga Jungwoo langsung menyinggung Jin-suk. Jadinya si Udin tambah bingung, baru tahu kalau Jin-suk dan Min Young adalah adik kakak. Min Young sih gak peduli lagi soal identitasnya, memastikan kalau ia tetap sebagai polisi yang gak akan melindungi kakaknya jika dia memang pelakunya. Yang penting sekarang, ia memastikan Hyojo baik-baik saja. Singkatnya, Tansik pun menjelaskan carut-marut kasus itu kepada si Choi, termasuk hubungannya dengan kasus 7 tahun lalu, di mana mereka curiga kalau Jin-suk yang dendam kepada Jungwoo menjadi pelaku kasus sekarang. Tapi, 수사를 해야지 왜 소설을 쓰냐? ya, Choi nggak masuk akal dengan motif tersebut, sehingga Min Young pun menceritakan kejadian ketika Jungwoo nggak sengaja melepas masker Jin-suk 7 tahun lalu, yang mungkin menjadi penyebab dendamnya Jin-suk. Gak hanya itu, Min Young juga membocorkan identitasnya, membuat Choi semakin marah. Ya, si Choi tak lama lagi dipromosikan dan pastinya kasus ini dapat menghalangi karirnya jika tidak diselesaikan dengan baik, di mana status Min Young sebagai adik Jin-suk akan menjadi faktor utama. Tapi meskipun kena marah dan dilarang menyelidiki kasus itu, Min Young tetap gak peduli. Beralih ke Jin-suk yang terpaksa kerja di tempat judi, bahkan rela menjadi pengacau bayaran saat pelanggan lagi menang, membuat wajahnya selalu babak belur. Tapi ia menerimanya asalkan dapat uang banyak, entah untuk apa. Tapi saat kembali ke kosan, polisi malah sudah melacaknya dan pastinya ia segera kabur
gak membiarkan dirinya ditangkap sebelum hal yang direncanakannya berhasil. Singkatnya, artis bernama Yuna datang ke klinik dengan langkah macam ular keseleo akibat implan di pantatnya tuh lagi bermasalah, sehingga Kim memaksa Jungwoo menanganinya. Sementara Jinsuk ngamuk-ngamuk di kantor Wati karena ditolak menyewa jasa pengacara. Namun Wati yang mengenalnya jelas penasaran. 그때 약 빨고 제정신이 아니긴 했는데 나 아니에요. Yah, rupanya guys, Jinsuk mati-matian ngumpulin duit demi menyewa pengacara untuk mengajukan banding atas kasus 7 tahun lalu itu. Toh ia benar-benar gak membunuh Yejin. Dan yang terpenting, hari itu ia melihat seseorang keluar dari kosan Yejin. 그게 누군지 짐작 가는 사람이라도 있어요. Jelas saja itu membuat Wati terkejut, segera mengabari Jungwoo tentang penjelasan Jinsuk tadi, sehingga Jungwoo yang selesai operasi segera ke kantor polisi untuk menemui Min Young. Hanya saja Wati nggak membocorkan siapa orang yang dicurigai Jinsuk, karena menurut Jinsuk orang yang ia lihat keluar dari kosan Yejin malam itu adalah Jungwoo. Masalahnya adalah tekanan darah Yuna tiba-tiba menurun, membuat mereka panik. Apalagi Jungwoo nggak bisa dihubungi. Jelas dong itu membuat Kim panik, terpaksa turun tangan bersama si Udin. Di saat yang sama, Tansik menerima laporan keberadaan Jinsuk dan pastinya Min Young segera bergegas ke sana, sehingga Jungwoo yang baru sampai juga mengikuti Min Young. Nah, Jinsuk rupanya berada di gedung tua, disiksa oleh pemilik judi itu akibat Jinsuk menipu mereka. Beruntung polisi datang sehingga pemilik judi segera kabur. Begitupun dengan Jinsuk. Alhasil polisi nggak menemukan mereka, tapi Jungwoo yang mengawasi dari luar langsung mencegat Jinsuk di jalan berbeda, bertanya apa sebenarnya tujuan Jinsuk. Karena itu Jinsuk pun menjelaskan kesalahan Jungwoo yang membuka maskernya malam itu sehingga identitasnya bocor kepada media. Jadi ia nggak mampu membela diri, padahal jelas-jelas bukan dirinya yang membunuh Yejin. Jadi ia menyalahkan Jungwoo atas kehancuran hidupnya yang harus mendekam di penjara selama bertahun-tahun, dan alasan ia mengganggu Jungwoo sekarang adalah untuk mencari kebenaran atas kasus 7 tahun lalu itu, karena orang yang ia lihat keluar dari kosan Yejin adalah Jungwoo. Membuat Jungwoo sangat terkejut, gak terima dituduh seperti itu. Alhasil mereka pun berkelahi, di mana Jungwoo mencekik Jinsuk. Untungnya polisi menemukan mereka, di mana Min Young langsung menangkap kakaknya atas dugaan pembunuhan terhadap Sinam, membuat Jinsuk ngamuk karena merasa gak pernah membunuh. Sementara Jungwoo gak berhenti mengingat kata-kata Jinsuk tadi, bingung karena meskipun ingatannya ia kecelakaan malam itu, tapi tadi ia sempat teringat kalau dirinya berada di depan mayat Yejin. Beralih ke Kim yang akhirnya menemukan sumber masalah operasi, yang ternyata si Yuna mengidap asma, makanya tekanan darahnya menurun. Beruntung ia bergerak cepat sehingga Yuna dapat diselamatkan. Sementara Jinsuk yang diambil DNA-nya mengingat kembali kejadian hari itu, di mana ia lagi narkoboy bersama temannya. Tapi karena barangnya habis, Jinsuk pun keluar mengambil paket baru, dan disitulah ia melihat pria mirip Jungwoo keluar dari kosan Yejin. Karena penasaran, ia pun masuk ke kosan Yejin, dan karena lagi sakau, ia tertawa melihat barang terjatuh, mengira itu narkoboy. Namun, betapa terkejutnya dia melihat Yejin tewas di sana. Saking terkejutnya, ia malah gak sengaja memegang pisau dan benda-benda di sekitar. Makanya, sidik jarinya terdapat di mana-mana. Dan sekarang, ia semakin emosi akibat Min Young yang harusnya percaya kepadanya malah menuduhnya lagi sebagai pembunuh Sinam, membocorkan bahwa ia melihat Jungwoo di kejadian 7 tahun lalu, tapi Min Young tetap gak menggubrisnya. Singkatnya, Udin akhirnya menemukan si Jungwoo lagi mabuk di bar, marah karena ulah Jungwoo tadi nyawa Yuna hampir saja dijemput malaikat maut, sehingga Jungwoo pun cerita tentang ingatannya di depan mayat Yejin malam itu. Jelas dong Udin gak percaya karena setaunya Jungwoo ditabrak tepat di depan rumah sakit. Meskipun saat itu Udin gak ada di Korea karena menghadiri seminar di Singapura. Beralih ke Min Young yang membuka berkas kasus masa lalu itu, terkejut melihat polisi yang menangani kasusnya yang ternyata adalah ketua Choi.
Singkatnya, karena pengaruh ibunya, Jungwoo pun mendapat surat pindah ke Pulau Bintan, membuat Kim pusing karena masih membutuhkan Jungwoo di kliniknya. Sementara Min Young menemui si Choi, bertanya mengapa Choi nggak menyelidiki masalah Jungwoo di kasus 7 tahun lalu. Padahal Jin Suk sudah menjelaskannya di BAP. Tapi lagi-lagi Choi merasa itu nggak ada gunanya. Toh Jin Suk sudah terbukti sebagai pelaku. Jadi ia meminta agar Min Young nggak membahas kasus itu lagi. Namun penjelasan tersebut justru membuat Min Young semakin curiga. Beralih ke Jungwoo yang memastikan kesehatan Yeojo baik-baik saja. Sementara Tansik yang menginterogasi pemilik tempat judi itu sesuai permintaan Jin Suk kebingungan karena alibi Jin Suk terbukti berada di tempat judi ketika Nam tewas. Selain itu, hasil DNA Jin Suk juga tidak cocok dengan DNA pelaku yang menusuk Yeojo. Dengan begitu, Jin Suk pun dibebaskan dan pastinya itu membuat Min Young merasa bersalah. Segera bertanya mengapa Jin Suk ngaku melihat Jungwoo keluar dari kosan Hyejin 7 tahun lalu. Padahal kan Jungwoo kecelakaannya di depan rumah sakit. Namun 그 사고가 언제 어디서 난 거냐? 그 여자 죽기 전이야 후야? karena itu, Min Young pun memeriksa berkas kecelakaan Jungwoo dulu yang ditangani oleh polisi bernama Park. Malamnya, Jungwoo ke tempat rekan-rekannya merayakan perpisahan. Tapi ketika ingin masuk, Markona sudah menunggu. Berterima kasih karena berkat Jungwoo, saudaranya selamat dari maut 7 tahun lalu. Yah, rupanya orang yang ditolong Jungwoo waktu itu adalah kakak si Markona. Di mana waktu itu Markona ingin berterima kasih, tapi Jungwoo buru-buru pergi. Sehingga ia baru menyampaikan itu sekarang. Seketika Jungwoo bertanya apakah Markona benar melihatnya. Sehingga Markona menceritakan detailnya. Di mana Jungwoo buru-buru nyebrang lalu. Yah, rupanya guys, Jungwoo nggak tertabrak. Tapi segera naik taksi ke rumah Yejin. Jelas dong Jungwoo kebingungan, segera pergi memeriksa kebenarannya. Namun Samsul yang menanganinya waktu itu nampak panik, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Alasan kepada Jungwoo kalau berkasnya sudah hilang. Besoknya Min Young menemui si Park yang menangani kasus kecelakaan Jungwoo 7 tahun lalu. Tapi saat itu ia yang ingin keluar negeri menyerahkan berkasnya kepada si Choi. Intinya, kecelakaan itu bukan di depan rumah sakit seperti keterangan ibu Jungwoo, tapi kebenarannya adalah di depan sebuah apartemen, membuat Min Young sangat terkejut. Yah, nampaknya Yeon memanipulasi ingatan Jungwoo terkait kejadian itu, entah apa alasannya. Di mana Jungwoo yang sudah tahu langsung protes. 아들 방어해주려고 사고 조작했어요? Yah, semalam Samsul yang panik diam-diam mengabari si Yeon, tapi Jungwoo mendengarnya. Sehingga marahlah dia kepada ibunya. Namun ibunya alasan bahwa ia melakukan itu agar Jungwoo bisa move on dari kasus tersebut. Pokoknya ia nggak ingin Jungwoo membahas kasus itu lagi dan memulai hidup baru di Pulau Bintan. Tapi pastinya Jungwoo nggak terima. Alhasil Jungwoo menolak kepindahannya ke Pulau Bintan, langsung meminta Yeojo untuk melakukan operasi plastik, bahkan siap membayar biayanya. Membuat semuanya pada bingung. Sedangkan Jin Suk akhirnya menemukan barang yang ia simpan selama ini, yaitu jam tangan yang diambilnya di dekat mayat Hyejin dulu. Yakin kalau itu milik Jungwoo. Karena itu ia menelpon Jungwoo, menyuruhnya datang ke kosannya untuk melihat bukti yang ia punya. Setelahnya ia juga menyuruh Min Young ke rumahnya, membuat Min Young bingung, segera mengabari Tansik. Tapi entah apa yang terjadi ketika Min Young sampai, Jungwoo sudah ada di sana. Tepat di depan tubuh Jin Suk yang bersimbah darah. Nah, melihat Apar di sana, Min Young pun yakin kalau Jin Suk dipukul pakai itu. Tapi karena Jungwoo nggak bisa menjelaskan apapun, dia pun ditetapkan sebagai tersangka. Untungnya Jin Suk masih dapat diselamatkan, di mana Min Young semakin merasa bersalah, teringat saat ia membentak karena nggak percaya kepada kakaknya. Namun setelah apa yang terjadi, kakaknya sepertinya bukanlah pembunuh Hyejin. Nah, mendengar Jungwoo ditangkap, Udin segera mengabari Wati. Sementara Jungwoo yang diinterogasi teringat kejadian semalam. Ia yang sampai bingung melihat pintunya terbuka. Apalagi saat masuk nih, Jin Suk sudah bersimbah darah. Hanya saja ia nggak mau menjelaskan kepada Tansik. Toh yang ada di pikirannya sekarang hanyalah kebingungan
Karena jika bukan Jinsuk pelakunya, lalu siapa yang membunuh Yejin? Apakah itu dirinya? Namun tiba-tiba Wati datang sebagai pengacara Jungwoo menunjukkan bukti bahwa bukan Jungwoo yang menyerang Jinsuk, yaitu rekaman CCTV saat Jungwoo masih di jalan. Namun di jam tersebut, ia ngobrol dengan Jinsuk melalui telepon. Ya, Jinsuk menjelaskan tentang barang bukti itu kepadanya sebagai pengacara yang akan disewa Jinsuk. Namun tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Artinya orang yang datang sebelum Jungwoo itulah yang menyerang Jinsuk. Alhasil Jungwoo pun dibebaskan, di mana si Choi yang berpapasan dengannya minta maaf atas penangkapan tersebut. 이진석이가 하는 말 너무 신경 쓰지 마세요. 증거니 기억이니 헛소리해야 되는 것도. Beralih ke Min-young yang memeriksa TKP, mencari di mana pelakunya kabur sehingga tidak berpapasan dengan Jungwoo. Tapi melihat Jungwoo di bawah sana, ia jelas marah. Harusnya Jungwoo nggak berkeliaran di TKP, apalagi statusnya masih tersangka. Namun Jungwoo malah menunjukkan darah di sebuah besi yang masih segar, yakin kalau itu darah pelaku aslinya. Besoknya, pria dipanggil Agus ingin mengubah wajahnya menjadi wajah temannya yang berkacamata di foto itu. 이 얼굴이 제 얼굴 같아요. 왜 그런 생각을? Jadi, tahun lalu ia kecelakaan sehingga menjalani operasi wajah. Hanya saja, si Agus tak merasa pernah terlibat kecelakaan. Dan saat menemukan foto itu, tiba-tiba kenangannya muncul, di mana wajahnya bukan seperti yang sekarang, tapi seperti wajah temannya itu. Intinya, ia mengalami distorsi ingatan, sama seperti yang dialami Jungwoo terhadap kasus 7 tahun lalu. Namun untuk Agus, Jungwoo menolak sebelum mendapat persetujuan dari keluarga Agus. Beralih ke Tansik yang pusing karena nggak menemukan sidik jari pelaku di apar dan kosan Jinsuk. Begitupun darah yang ditemukan Min-young kemarin tidak cocok dengan darah Jungwoo. Tapi mendengar tentang darah itu, si Choi seketika bereaksi. 이 형사는 이 건에서 빠져 있어. 가족 수사. 괜히 뒷말나게 하지 말고. Ya, nampaknya ada yang aneh dengan si Choi, membuat Min-young sedikit emosi. Toh dilarang bagaimanapun, ia tetap akan menyelidikinya. Di lain sisi, Udin yang melihat foto Agus seketika teringat persahabatannya dengan Jungwoo yang pertama kali bertemu saat kelas 1 SMA. Setelahnya, Udin pun mengabari Sion kalau Jungwoo itu baik-baik saja. Ya, Udin memang diutus Sion untuk mengawasi Jungwoo, yang intinya Sion ingin Jungwoo keluar dari masalah kasus 7 tahun lalu itu, di mana ia terlihat sangat gelisah memandangi sebuah ponsel. Malamnya, Min-young baru teringat kalau si Park menyerahkan berkas kasus kecelakaan Jungwoo dulu kepada si Choi, membuatnya tersadar akan sesuatu, segera mengambil sikat gigi si Choi untuk dicocokkan dengan darah kemarin. Ya, si Choi memang mencurigakan guys, di mana ia menjenguk Jinsuk dan sang ibu yang menjaga segera keluar ngambil air. Di saat yang sama, hasil tes DNA keluar, di mana DNA sikat gigi si Choi sama dengan darah tersebut. Artinya orang yang menyerang Jinsuk adalah si Choi, membuat Min-young panik karena ibunya gak ngangkat telepon. Jadi malam itu Choi lah yang datang ke kosan Jinsuk, namun Jinsuk menyuruhnya pulang karena ia sudah menemukan bukti kejanggalan kasus 7 tahun lalu. Pokoknya Jinsuk akan membongkar kesalahan Choi saat menyelidiki kasusnya. Jadinya Choi yang kalap langsung menyerang Jinsuk, dan sekarang karena gak mau rahasianya bocor, ia pun ingin membunuh Jinsuk. Namun, 뭐 하는 겁니까? 아니, 난 그냥. ia sih pengen kabur, tapi Jungwoo menahannya. Ya, kata-kata Choi kemarin yang menyarankannya untuk tidak percaya kepada Jinsuk membuat Jungwoo merasa aneh, karena hal itu hanya diketahui oleh Jinsuk dan dirinya. Dan memang benar guys, terdapat luka di lengan si Choi sesuai dengan goresan besi itu. Namun tiba-tiba Jinsuk sadarkan diri, membuat sang ibu yang baru datang sangat senang. Tapi si Choi segera kabur. Untungnya Min-young sudah menunggu di luar, membuat Choi akhirnya tertangkap. Nah, biar jelas kita kembali ke 7 tahun lalu ketika Jinsuk mati-matian membela diri kalau bukan dirinya pelakunya. Namun si Choi yang arogan menunjukkan semua bukti kalau Jinsuk gak dapat mengelak. Bahkan 이 동생 개쪽당해서 경찰로 벗는 걸 보여줘? alhasil demi sang adik, Jinsuk pun gak membela diri lagi.
Yah, karena kasus viral itu selesai, si kambing pun naik jabatan, membuatnya sangat senang. Tapi si Park tiba-tiba datang memberikan berkas kecelakaan Jungwoo yang terjadi di dekat kosan Hyejin, bukan di depan rumah sakit seperti keterangan ibu Jungwoo. Jadinya Choi pun menunjukkan berkas itu kepada ibu Jungwoo. Namun 이게 유익할 건 없어 보이는데요. 결혼할 사람을 잃은 저희 아들에게나 범인 이미 구속시킨 형사님에게나. ya, entah ada tujuan apa si John memanipulasi kasus itu. Tapi si Choi nurut aja. Daripada kasusnya bertambah runyam, bisa-bisa ia nggak jadi naik jabatan. Makanya ia ingin membunuh Jin Suk biar kesalahannya memanipulasi kasus 7 tahun lalu tidak terungkap. Di saat yang sama, Min Young gak henti-hentinya nangis, meminta Jin Suk memarahinya, minta maaf karena ia gak percaya kepada kakaknya selama ini. Namun Jin Suk malah ikutan nangis, meminta Min Young berjanji untuk menangkap pelaku sebenarnya, biar ia dapat membersihkan namanya. Hanya saja setelah kepalanya ditimpuk kemarin, ia teringat hal penting, kalau Jungwoo yang keluar dari kosan Hyejin malam itu tidak terlihat melarikan diri, tapi 도망치는 게 아니라 꼭 누굴 쫓아가는 것 같았어. singkatnya, si Agus kembali ke klinik untuk mengambil fotonya yang kelupaan. Tapi saat melihat foto itu, beberapa ingatannya kembali, di mana ia terlibat perkelahian dengan temannya, membuat wajahnya hancur ketimpa lemari. Alhasil, ia pun menceritakan itu kepada Jungwoo, memohon agar wajahnya tetap dipermak ulang. Siapa tahu dengan itu, ingatannya bisa kembali. Namun tiba-tiba, kakaknya datang marah-marah, ingin menghentikan operasi tersebut, membuat mereka bertengkar. Namun Jungwoo tiba-tiba berkata, 원래 얼굴대로 보건 수술하시죠. 성형 수술하면 ya, karena sama seperti kisahnya, Jungwoo pun setuju mengembalikan wajah si Agus. Tapi yang menarik dari kejadian ini adalah si Udin yang menunjukkan wajah aneh setelah mendengar keputusan Jungwoo. Nah, sang kakak pun jujur kalau Agus memang tidak kecelakaan, tapi karena alasan tertentu, Agus menghajar temannya itu. Tapi lemari tiba-tiba jatuh tepat di wajahnya, membuat wajah Agus membusuk, sehingga dilakukanlah operasi. Menariknya, setelah mereka pulang, si Udin lagi-lagi membujuk Jungwoo untuk mengikuti saran sang ibu. Dan kali ini, Udin menekan lebih keras, seolah-olah punya tujuan tertentu. 그냥 다 털고 있자 좀. 너도 네 갈 길 가야 될 거 아니야. Malamnya, sang ibu pun menemui Jungwoo memberikan ponsel yang telah lama disimpannya. Ponsel yang dipegang Jungwoo ketika kecelakaan 7 tahun lalu. Alasan gak mau Jungwoo melihat foto-foto kenangan bersama Hyejin di ponsel tersebut. Intinya, sang ibu ingin berdamai dengan Jungwoo, asalkan Jungwoo ke Pulau Bintan sesuai jadwal. Besoknya, karena si Choi ditangkap, maka si Cepak ini yang menggantikannya, di mana Tansik menjelaskan semua penyelidikan, mulai kasus 7 tahun lalu, sampai kasus kematian Sinam dan percobaan pembunuhan Hyojo. Masalahnya, karena Jin Suk tidak bersalah, polisi pun curiganya kepada Jungwoo. Apalagi saat ke klinik, Jungwoo menghilang entah kemana. Jadinya, polisi pun segera mencari, mengira Jungwoo kabur. Padahal mah, Jungwoo ke kantor polisi. Untungnya, Min Young menemukannya, segera mengajaknya pergi, membuat Tansik yang melihatnya kebingungan. Ya, karena penjelasan kakaknya kemarin, kalau malam itu Jungwoo nampak mengejar seseorang, Min Young pun percaya kepada Jungwoo. 그래서 지금 어디 가는 겁니까? 진범 만나러요. 두 명이에요. 그 집에서 나온 사람. Ya, mereka membawa Jin Suk untuk dihipnoterapi, sehingga Jin Suk akhirnya mengingat kalau malam itu Jungwoo mengejar pria bertopi. Karena itu, Min Young pun menjelaskan kalau DNA pelaku yang ditemukan di kuku Hyojo sama dengan DNA di jam tangan Jungwoo yang ditemukan di kosan Hyejin dulu. Yang artinya pelaku yang membunuh Hyejin adalah orang yang sama dengan yang menyerang Sinam dan Hyojo. Dan pelaku itu masih berkeliaran di sekitar Jungwoo. Dengan begitu, Jungwoo pun dihipnotis juga untuk mengembalikan ingatan 7 tahun lalunya, di mana Jungwoo yang gak jadi tertabrak di depan rumah sakit sampai di kosan tersebut panik melihat Hyejin bersimbah darah. Nah, pria bertopi yang sembunyi di balik gorden pengen kabur, tapi pastinya Jungwoo langsung menahannya, tapi dia malah didorong hingga ketimpuk cermin. Meskipun begitu, Jungwoo gak nyerah, langsung menyerang hingga akhirnya berhasil membuka masker pelaku. Tapi mentalnya gak kuat melihat wajah tersebut,
sehingga ia yang sekarang gak sanggup mengingatnya. 범인을 본 것 같긴 한데 이유를 알 수 없지만 스스로 기억을 거부하고 있어요. Yah, mendengar penjelasan psikiater, Min Young tentu bingung. Tapi ia memberi semangat kepada Jungwoo. Setidaknya mereka sudah memastikan kalau bukan Jungwoo dan Jin Suk pelakunya. Di lain sisi, si Cepak ngamuk akibat Min Young membawa kabur Jungwoo, menyuruh anggotanya untuk mencari segera. Tapi yang bersangkutan malah datang sendiri, bukan untuk menyerahkan diri, tapi memberikan ponsel tersebut. Ponsel yang ternyata direbutnya dari pelaku malam itu. 윤혜진 살인 사건 재수사하시죠. Yah, rupanya guys, di ponsel pelaku itu terdapat banyak foto Hyejin bersama pria lain yang diambil secara diam-diam, membuat Jungwoo semakin bingung apa tujuan pelaku sebenarnya. Padahal kan Jungwoo gak akan terpengaruh dengan foto-foto itu karena ia sangat percaya kepada Hyejin. Singkatnya, Min Young pun menjelaskan semuanya kepada tim, termasuk petunjuk penting yaitu souvenir Good Hands itu. Sehingga si Cepak pun mengarahkan mereka untuk menyelidiki alibi semua mantan napi yang menerima souvenir tersebut. Jungwoo sendiri memeriksa sosmed Hyejin yang kerja sebagai instruktur senam itu, membuatnya teringat kalau Hyejin memang dekat dengan salah satu pria balas samping, sehingga ia pun mencari keberadaan pria tersebut. Sedangkan Hyojo berusaha mengingat bentuk mata pelaku, tapi nggak mampu mengingatnya. Dan gak berapa lama, Markona dan Jungwoo pun datang, menyampaikan kalau Hyojo harus bersiap menjalani operasi plastik. Nah, setelah menginterogasi mantan napi, mereka semakin bingung karena gak menemukan petunjuk apapun. Toh kalau dipikir-pikir, sangat sulit menemukan mantan napi yang berhubungan dengan dokter seperti Jungwoo. Tapi setelah berpikir agak lama, Min Young pun tersadar sesuatu. 그 키링 재소자들만 받았을까? Yah, ia mulai curiga kepada dokter relawan yang juga ada di sana. Alhasil, mereka pun menginterogasi ketiga orang ini. Ibu Jungwoo menjelaskan seperti biasa kalau ia memanipulasi kecelakaan Jungwoo karena ingin Jungwoo move on. Sementara Kim menjelaskan kalau ia nggak tahu menahu tentang kasus tersebut. Lagian, ia nggak punya motif membunuh Hyejin, apalagi Sinam. Hanya saja alibi si Kim nggak meyakinkan alasan ada di rumah saat 3 kasus itu terjadi. Tapi ia nggak bisa membuktikan karena dirinya yang bujang lapuk hanya sendiri di rumah. Sedangkan si Udin yang paling kuat alibinya karena berada di Singapura ketika kasus 7 tahun lalu. Begitupun di kasus Sinam dan Hyojo, ia lagi minum-minum di bar. Menjelaskan kalau nggak mungkin ia pelakunya karena ia dan Jungwoo sudah seperti saudara. Menariknya, mereka bertiga kehilangan gantungan kunci itu. Beralih ke Jungwoo yang berhasil menemui si balas samping, di mana si balas samping ngaku kalau ia memang suka kepada Hyejin, tapi ia nggak berani bersaing dengan Jungwoo yang jauh lebih baik darinya. Cerita kalau ia sempat melihat Hyejin gelisah saat dikirimi foto itu dari seseorang. Curiga kalau orang tersebut ingin Hyejin dan Jungwoo putus. Lalu, 바로 찾으러 오실 줄 알았는데. yah, si balas samping ternyata sudah lama menunggu Jungwoo karena ingin memberikan laptop Hyejin yang dititip kepadanya sebelum tragedi itu terjadi. Yakin kalau ada petunjuk di laptop tersebut. Masalahnya, Jungwoo nggak tahu sandi laptopnya. Namun nggak berapa lama, si Udin datang. Cerita terkait pemanggilan polisi tadi. Lagi-lagi meminta Jungwoo melupakan masalah itu. Toh ia nggak mau Jungwoo menderita seperti 7 tahun lalu. 찾아서 뭘 하고 싶은 건데? Singkatnya, Jungwoo pun membawa laptop itu ke tukang servis. Sayangnya, si tukang servis nggak menjamin filenya aman jika ia membongkar sandi tersebut. Hanya saja, 몇 개가 자주 눌린 것 같은데? 한 이틀. sementara Min Young yang berhari-hari berpikir seketika tersadar hal yang sangat penting. Segera menemui Wati untuk menanyakan hubungan Udin dan Jungwoo, sehingga Wati pun menjelaskan bahwa mereka bertemu di kelas 1 SMA dan alasan si Udin bisa jadi dokter karena dukungan dari ibu Jungwoo, membuat Udin dan Jungwoo selalu bersama layaknya saudara. Yah, Min Young merasa ada yang janggal dengan hubungan tersebut karena biasanya nih orang tak saudara berhubungan layaknya saudara karena persamaan nasib atau akrab dari kecil. Tapi untuk kasus ini, Udin akrab dengan Jungwoo akibat dibiayai ibu Jungwoo. Yang artinya bisa saja banyak motif terselubung di balik hubungan tersebut.
Di saat yang sama, Jungwoo pun mencoba memasukkan sandi sesuai tombol yang buram itu. Dan memang benar, sandinya adalah tanggal 027 sesuai tanggal ia pertama bertemu dengan Hyejin. Tapi baru mau memeriksanya, Markona memanggilnya karena Hyojo sudah siap dioperasi. Nah, seperti biasa, Jungwoo dibantu oleh si Udin. Namun Hyojo yang melihat Udin dari posisi itu jelas sangat terkejut, tapi nggak sempat ngomong karena ia sudah terlanjur di anestesi. Sementara Tansik akhirnya berhasil menelusuri jejak pelaku yang menyerang Hyojo malam itu melalui CCTV, sehingga ia segera mengabari Min-young. 혹시 KSH 성형외과 쪽이야? Ya, sesuai dugaan Min-young, satu-satunya orang paling mencurigakan adalah si Udin, di mana waktu itu Udinlah yang membawa Sinam keluar, sehingga tahulah dia alamat Sinam. Begitupun ketika Min-young bertanya tentang gantungan kunci itu kepada ibu Jungwoo, si Udin menunjukkan gelagat yang aneh. Nah, untuk memastikannya, ia pun memeriksa CCTV. Dan memang benar, malam saat ia ingin meminta kesaksian Dora yang sempat melihat pelaku penyerangan Sinam, Udin mengikutinya. Makanya malam itu, Udin ingin membunuh Dora, tapi malah salah sasaran dan Hyojo jadi korbannya. Membuat Min-young panik, karena pastinya sekarang si Udin ingin membunuh Hyojo yang sempat melihat matanya. Di saat yang sama, selesai operasi, Jungwoo segera memeriksa laptop itu. Membuatnya terperangah karena salah satu foto menunjukkan wajah pelaku yang terpantul di kaca. Dan karena itu ia pun ngerti mengapa selama ini Udin selalu menekannya untuk melupakan masalah itu. Alhasil ia pun mencari si Udin, tapi yang bersangkutan gak ada di ruangannya. Sementara Hyojo yang sudah tahu pelakunya ingin segera menyampaikan kepada Jungwoo, tapi si Udin malah muncul, sehingga ia terpaksa keluar lewat tangga darurat. Jelas dong, Udin gak membiarkannya, di mana Jungwoo yang juga melihatnya segera mengejar, di mana momen itu mengingatkannya dengan kejadian 7 tahun lalu saat ia melihat wajah si Udin. Makanya saat itu ia sempat terdiam sejenak akibat terkejut pelakunya adalah si Udin. Masalahnya sekarang Hyojo yang gak tahu mau kabur kemana sembunyi di salah satu ruangan, dan si bangke sudah ingin membuka pintunya. Nah, Jungwoo akhirnya teringat bagaimana ia mengejar Udin hingga akhirnya ia ketabrak. Sedangkan Kim bingung karena nggak menemukan Hyojo di kamar. Ya, Hyojo kini dalam bahaya, di mana Udin ingin membuka pintunya. Lalu, 무슨 일이세요? 아무것도 아니에요. ya untung Satpam datang bersamaan dengan Kim yang nelpon menyuruh Udin segera bersiap melakukan operasi. Jadinya Udin pun terpaksa pergi. Dengan begitu Hyojo pun selamat bersamaan dengan Jungwoo yang menemukannya. Nah, ketika Udin gelisah di ruangannya, Markona nelpon memintanya segera ke ruang operasi. Membuat Markona bingung sendiri mengapa Kim menyuruhnya berbohong, padahal jelas-jelas Kim membatalkan semua jadwal operasi hari ini. Tapi Kim yang sepertinya sudah tahu kejahatan Udin meminta Markona pulang aja. Beralih ke Jungwoo yang membawa Hyojo ke kantor polisi membuat Min-young sangat lega. Hanya saja ia meminta Jungwoo menunggunya sebelum bertindak. Tapi Jungwoo nggak peduli, langsung pergi gitu aja. Masalahnya adalah perawat lain yang nggak tahu apa-apa membocorkan ke Udin kalau semua operasinya dibatalkan, sehingga tahulah Udin bahwa Kim membohonginya. Jungwoo sendiri akhirnya teringat cerita di balik foto tersebut, di mana saat itu ia terlambat datang dan memang si Pinky Boy duduk di samping Hyejin. Meskipun begitu, Jungwoo tetap percaya kepada Hyejin. Hanya saja saat yang lain mengucapkan selamat, wajah Hyejin nampak murung. Apalagi Jungwoo cerita terkait Udin yang tadi ada di luar. 다 알고 있었던 거야. Ya, Hyejin sudah tahu semuanya, termasuk alasan mengapa Udin memotretnya diam-diam. Sementara Hyojo memberikan kesaksiannya kalau Udin memang pelakunya. Marah mengapa bisa seorang dokter melakukan kejahatan keji seperti itu. Bahkan ayahnya pun jadi korban. Nah, karena hasil tes DNA sudah keluar, di mana DNA Udin cocok dengan pelaku yang menyerang Hyojo, polisi pun bergegas menangkap si Udin. Di saat yang sama, Kim sudah menunggu Udin di ruang operasi.
tahu semuanya karena sudah memeriksa seminar di Singapura 7 tahun yang lalu. Dan memang si Udin gak pernah hadir di sana. Alhasil ketika Udin masuk, Kim pun langsung bertanya-tanya mengapa Udin melakukan kejahatan itu. Namun ya, rupanya selama ini guys, si Udin merasa rendah diri karena selalu dibanding-bandingkan dengan Jungwoo yang jenius, membuatnya menganggap kalau dirinya tuh nggak berguna. Masalahnya adalah pasien yang tadinya harus dioperasi ngomel-ngomel di luar akibat wajahnya sudah dicoret macam Doraemon, memohon kepada Jungwoo yang baru datang agar wajahnya segera dioperasi. Namun tiba-tiba Markona teriak. Ya, si Udin udah kabur setelah menyerang si Kim, sehingga Jungwoo pun segera mengejarnya bersamaan dengan Tansik yang baru datang. Bingung mengapa Jungwoo buru-buru keluar. Tapi tahu Udin sudah kabur, ia pun mengabari Min Young tentang apa yang dilakukan Jungwoo tadi. Beruntung Min Young sempat memasang pelacak di mobil Jungwoo, sehingga ia pun segera mengejarnya. Di saat yang sama, Kim segera menemui Sion dan bertanya, "Ya, nampaknya ini bukan kejahatan Udin semata, tapi ada sangkut pautnya dengan tujuan Sion yang gak mau Hyejin jadi menantunya." Dan memang benar, si Udin yang mengambil semua barangnya di tempat anggar memandangi sebuah foto sambil mengingat saat ia menyuruh Sinam pulang, menawarkan kalau dirinya yang akan melakukan operasi. Tapi jelas dong dibandingkan seperti itu, si Udin emosi, apalagi dengan berita viral yang memuji Jungwoo. Akibatnya malam itu ia ke rumah Sinam. Awalnya Sinam gak mengizinkannya masuk, tapi Udin menunjukkan souvenir good hands-nya, membuat Sinam gak bisa apa-apa karena berutang budi kepada dokter relawan yang merawatnya di penjara dulu. Masalahnya Sinam yang mabok masih saja mengungkit si Udin yang gak mungkin bisa mengoperasi anaknya. Jadinya si Udin semakin emosi, apalagi melihat catatan kekesalan Sinam kepada Jungwoo. Membuat Sinam akhirnya tewas terjatuh, tapi Udin masih saja menjadikan Jungwoo sebagai penyebab semua itu. Kembali ke sekarang, ia yang ingin kabur malah dicegat si Jungwoo yang langsung menyerangnya pakai pedang anggar. Marah mengapa Udin melakukan semua ini, tapi ya, Udin mengingatkan kalau sang ibu gak setuju dengan pernikahan tersebut, dan bagi Udin apa yang terjadi kepada Hyejin hanyalah sebuah kecelakaan, memberikan foto sang ibu yang sejak awal ingin menggagalkan pernikahan tersebut. Gak berapa lama setelah Udin pergi, Min Young pun datang, berusaha menahan Jungwoo, namun Jungwoo gak peduli. Toh ia gak ingin diam lagi, seperti apa yang terjadi 7 tahun yang lalu. Nah, ia pun ke tempat si Wati untuk melihat kembali foto-foto Hyejin dibunuh, membuatnya tersadar dengan apa yang dikatakan Udin tadi. Ya, dari lukanya, Hyejin tidak menunjukkan perlawanan ketika ditusuk, apalagi dengan luka di bagian kepala. Jungwoo yakin bahwa terjadi sesuatu kepada Hyejin sebelum dibunuh. Karena itu, Wati pun mengabari Min Young terkait penjelasan Jungwoo tadi. Intinya ada pelaku lain selain si Udin. Alhasil, Min Young pun memeriksanya kembali ke badan forensik. Ya, terjadi tindakan berlebihan saat Hyejin dibunuh. Atau dengan kata lain, si Udin sebenarnya gak ingin membunuh Hyejin, tapi kemarahannya terhadap Jungwoo dan ibunya lah yang menyebabkan pembunuhan tersebut. Beralih ke Tansik yang berhasil mengejar mobil Udin, tapi rupanya itu hanyalah supir ganti. Karena itu, Tansik mengabari Min Young, membuat Min Young panik, ngerti apa tujuan si Udin. Ya, satu-satunya target si Udin sekarang adalah ibu Jungwoo, di mana Jungwoo yang juga ngerti itu segera menghubungi ibunya, menyuruhnya tetap di rumah sampai ia datang. Tapi terlambat, si Udin sudah muncul di sana. Jelas dong, Jungwoo segera ke sana. Begitupun Min Young yang hanya menemukan ponsel Sion yang penuh darah. Nah, Udin pun mengikat Yon di meja operasi, menjelaskan kalau ia tahu semua rencana Yon dulu, dan itulah yang membuat hidupnya hancur berantakan.
Jadi ia akan menghancurkan Jungwoo dengan membunuh sang ibu. Yeonsi berusaha menjelaskan, tapi psikopat ini nggak peduli. Singkatnya, sampailah Jungwoo di sana dan Udin sudah menunggunya dengan santuy, menjelaskan kalau hari itu ia ingin menyelamatkan Hyejin dari sang ibu. Buktinya adalah foto yang diberikannya tadi. Karena sebenarnya 내가 사랑하는 사람이 모르는 것들한테 개죽음당하게 둘 수 없잖아. ya, rupanya si Udin cinta kepada Hyejin, di mana hari itu ia yang mencium gelagat sang ibu yang ingin mencelakai Hyejin, akhirnya menemukan bukti kalau sang ibu menemui seseorang. Karena itu ia ke kosan Hyejin menunjukkan foto itu sebagai buktinya. Jadi ia ingin mengajak Hyejin pergi dari sana untuk menghindari kejahatan sang ibu. Tapi karena Hyejin menolak dengan alasan menunggu Jungwoo terlebih dahulu, Udin pun mulai memaksa hingga akhirnya alhasil Udin yang ketakutan segera menyiapkan semuanya. Di mana malamnya Hyejin yang bangun langsung menelpon Jungwoo minta maaf karena gak memberitahu sejak awal. Tapi 내가 진작 말했어야 했는데. 그게 무슨 소리야? sehingga terjadilah seperti sekarang. Jungwoo benar-benar emosi, langsung menghajar si Udin hingga ke lantai bawah. Namun melihat ibunya terkapar di dalam, ia seketika syok berat mengingatkannya akan kejadian dulu. Kampretnya si Udin malah ketawa gak jelas, sehingga Jungwoo pun lagi-lagi menghajarnya, bahkan berniat membunuhnya. Untung Min Young sampai tepat waktu, tapi jadi sebelumnya sang ibu jujur kalau saat itu ia nggak jadi mengirim orang untuk mencelakai Hyejin. Minta maaf karena Udin sudah salah sangka kepadanya. Tapi kan semuanya sudah terlanjur, di mana si Udin yang hidupnya sudah hancur, pengen mereka hancur sekalian, menuangkan darah ke tubuh si Yeon lalu membuatnya pingsan, seolah-olah Yeon sudah dibunuhnya. Tujuannya untuk memancing amarah si Jungwoo, biar menjadi pembunuh sepertinya. Alhasil terjadilah seperti sekarang. Bukan Min Young yang menembaknya, tapi Udin sendiri yang menarik pisau di tangan Jungwoo. Nah, entah apa yang terjadi, klinik itu pun ditutup sementara, di mana Kim menemui Yeon yang juga menutup kliniknya. Ya, setelah semua yang terjadi, Yeon sadar kalau perbuatannya yang gak sadar dilakukannya menjadikan Udin seperti itu. Teringat saat dulu, ia memang masuk ke kantor detektif itu, tapi melihat preman di sana, ia mengurungkan niatnya. Jadi sekarang ia ingin ke luar negeri untuk menenangkan diri sekaligus mencari kitab suci. Ya, Jungwoo kini ada di penjara, bukan sebagai tahanan, tapi menjenguk si Udin. Lah, macam mana psikopat ini bisa selamat? Jadi sebelumnya saat Udin di ujung maut, Jungwoo teringat bagaimana Hyejin memujinya dulu sebagai dokter yang baik hati dan selalu menyelamatkan orang, sehingga ia pun bergerak cepat dibantu Min Young menyumbat pendarahan si Udin dan segera melakukan pertolongan pertama. Setidaknya sebagai manusia, ia berharap Udin menjalani hukumannya sebagai manusia. Meskipun begitu, psikopat ini masih saja menganggap kematian Hyejin adalah kecelakaan, sehingga Jungwoo pun menunjukkan foto kalau ia sudah tahu semuanya. Ya, ada bekas cekikan di leher Hyejin, di mana Min Young juga menunjukkan itu kepada si Choi, yang dengan sengaja gak memasukkan barang bukti tersebut karena ditemukan DNA Udin di sana. Intinya si Choi adalah contoh polisi yang pengen naik jabatan dengan menghalalkan segala cara, dan hasilnya ia dipenjara macam si Sambo. Intinya Jungwoo tahu bahwa Udin membunuh Hyejin dengan mencekiknya lalu melukainya seolah-olah Hyejin dirampok, dan Udin melakukan itu karena kemarahannya kepada Jungwoo. Singkatnya, Jin Suk pun menjalani sidang, di mana ia memberi pernyataan kalau ia mengupayakan sidang ini bukan hanya untuk membersihkan namanya, tapi juga mengobati luka ibu dan adiknya yang selama 7 tahun harus menderita dicap sebagai keluarga pembunuh. Alhasil, berdasarkan semua bukti, hakim pun memutuskan Jin Suk tidak bersalah, membuat korban salah tangkap ini langsung menangis memeluk sang ibu. Ya, beginilah hukum harusnya bekerja. Minta maaf jika melakukan kesalahan dalam proses hukumnya
bukan malah memanipulasi fakta demi menjaga nama baik instansi. Jungwoo sendiri sudah menunggu di luar minta maaf atas kesalahannya selama ini. Untungnya Jin-suk memaafkannya. Karena itu Jungwoo pun mulai tersenyum kembali, berterima kasih kepada Wati yang setia membantunya. Dan yang terpenting nih, Wati harus selalu mengabarinya apapun itu. Toh satu-satunya sahabatnya yang tersisa sekarang hanyalah Wati. Sementara Udin belum juga bertobat, masih saja menganggap dirinya benar. Tapi karena itu, ia terjebak dalam pikiran gilanya sendiri. Teringat waktu itu, ia bertanya mengapa Hyejin lebih memilih Jungwoo bukan dirinya. 난 그냥 정우 씨를 사랑한 거예요. 우진 씨가 안 되는 게 아니라. Ya, sulit memang kalau manusia gak ngerti konsep cinta, di mana ia langsung mencekik Hyejin yang dilihatnya seperti Jungwoo. Intinya saat itu, pikirannya bukan membunuh Hyejin, tapi membunuh Jungwoo, orang yang dianggapnya selalu menjadi penghalang hidupnya. Padahal kan itu hanya ada dalam pikirannya. Toh orang-orang di sekitarnya gak pernah berniat membandingkannya dengan Jungwoo, meskipun mereka gak sadar melakukan itu. Dan sekarang Udin macam orang gila kesurupan yang merasa dirinya benar. Singkatnya, Jungwoo pun mengunjungi makam Hyejin, tapi malah bertemu Min-young. Ya, sejak 7 tahun lalu, Min-young memang selalu ke sana ketika ia menganggap Jin-suk pelakunya. Setidaknya dengan selalu minta maaf kepada Hyejin, ia dapat membayar sedikit kesalahan kakaknya. Makanya sejak awal, ia mengikuti Jungwoo untuk membayar kesalahan tersebut. Meskipun pada akhirnya nih, kakaknya tidak bersalah. Tapi Min-young juga sangat lega melihat Jungwoo akhirnya tersenyum kembali, berharap Jungwoo kembali menjadi orang baik seperti dulu. Sama seperti kakaknya yang kini membantu ibunya sambil belajar tanpa henti demi menghadapi ujian CPNS. Setelahnya Jungwoo pun ke rumah ibunya, gak membiarkannya pergi tanpa pamit. Jadinya ibunya pun minta maaf dan Jungwoo pasti memaafkannya. Toh Jungwoo ngerti kalau ibunya hanya ingin yang terbaik untuknya, meskipun jalannya salah. Yang pasti sekarang mereka berdamai dan melanjutkan hidup masing-masing. Singkatnya, Kim pun kembali membuka kliniknya dengan hal yang baru, yaitu mengembalikan tujuan operasi plastik sebenarnya. Bukan permak wajah bagi orang yang kurang bersyukur, tapi mengobati korban kejahatan fisik pada wajah. Contohnya Hyojo yang wajahnya kini membaik, di mana Jungwoo meminta agar Hyojo kembali percaya diri. Dan dengan begitu, Hyojo pun memberanikan diri tampil depan umum tanpa menyembunyikan wajahnya lagi. Ya, sadar gak sadar, banyak manusia selalu meledek orang yang berwajah aneh, membuat mereka jadi gak percaya diri. Fatalnya, kadang yang mentalnya gak kuat, mulai berpikiran aneh, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya. Makanya, operasi plastik hadir untuk membantu orang-orang seperti itu. Setidaknya mereka kembali percaya diri dan dapat melanjutkan hidup. Sementara Min-young dan Tansik akhirnya mendapat promosi jabatan berkat kerja kerasnya menyelesaikan kasus, bukan dengan cara suap sana sini atau pakai orang dalam. Nah, suatu hari Jungwoo mengajak Min-young bertemu, membuat Min-young panik karena tanpa sadar ia mulai suka kepada Jungwoo. Apalagi yang bersangkutan nih malah muncul membawa bunga. Padahal kan Jungwoo mengajaknya ke pameran lukisan Minso, salah satu korban yang berhasil melanjutkan hidup bahkan dengan kesuksesannya menjadi pelukis terkenal. Setelahnya mereka pun pulang bersama. Lalu 우리 병원에 관심이 많은 거예요. 나한테 관심 있는 거예요. ya, benih-benih cinta di antara mereka mulai bertumbuh dan tamat. Intinya guys, drama ini menggambarkan bagaimana mental dan kepercayaan diri seseorang dapat hancur hanya karena omongan sepele. Bisa karena dibanding-bandingkan dengan saudara ataupun anak tetangga. Dan itu kadang terjadi tanpa disadari, karena terkadang lidah bekerja sendiri tanpa perintah dari otak. Tapi kebalikan dari itu, bagaimanapun sedihnya kalian dan bagaimanapun hancurnya mental kalian, diamlah sejenak lalu bangkitlah. Toh sebagai manusia, kita juga layak dan berhak untuk hidup bahagia. Pertanyaannya, apakah kalian bahagia hari ini? Sekian dari saya, wassalam.